Citata. Cita bikin kaget. Apa kabar? Baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Citata. Terima kasih. Halo. Bikin kaget banget Cita ini. Belum siap ruangannya ini, sepatu aja belum sampai tadi. Ya ampun, cocok banget merah-merah. Ya dong, kamu juga biru-biru. Darah saya merah, darah kamu biru tuh kayaknya ya. Amin. Kalau habis nyanyi, haus? Haus. Kalau ada itu tuh harus ini, harus dihormati. Yuk kita minum dulu di sini yuk. Di sini. Aduh, kebetulan nih airnya lagi penuh-penuhnya. Kemarin kan hujan juga. Iya. Oke. Aku deg-degan banget ya. Masa deg-degan? Ya udah, Aku sok deg-degan coba ya. banget di sini. Ini ada gelas. Hmm. Gelasnya sih gelas biasa. Terus? Tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air. Silakan Cita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Cita-cita. Air yang kamu minum itu adalah air kejujuran. Setiap tetes yang mengalir di tubuh mungilmu ini akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Cita, Iya. usia berapa? 21. 21 tahun. Kamu sudah merasa menjadi sukses belum? Alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang sudah terjadi disyukuri. Dalam 1 tahun kamu bisa mengantongi 10 penghargaan. Betul? Belum 10. Berapa? Baru 7. 7. Wow, tapi itu luar biasa dalam 1 tahun. Dalam setahun. Kamu menjadi penyanyi tiba-tiba terkenal dengan salah satunya Goyang Dumang ya? Iya, gue yang dulu. Baru berapa lama? 1 tahun. Persis 1 tahun sudah 1 tahun. 7 penghargaan. Kamu ngerasa nggak suara kamu tuh bagus? Enggak juga sih. Sebenarnya banyak banget yang lebih bagus dari Cita. Cuma mungkin karena rezeki Allah ya. Jadi disyukurin aja. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus belajar lagi biar lebih baik lagi. Suatu hari saya pernah bertemu dengan Cita di pinggir sebuah panggung event. Terus saya ngomong ke Cita, nggak tahu Cita masih ingat atau enggak. Ingat banget. Apa yang saya bilang? Sebenarnya suara lu tuh biasa-biasa aja. Tapi lagu lu tuh keren. Julid. Dan lu ingat sampai sekarang? Ingat banget. Tapi lu setuju nggak? Setuju. Karena Setuju gue banget. ngomong gini, ya mendingan gitu Cita, daripada suara lu bagus banget tapi lagunya nggak terkenal, nggak laku. Dan itu dan tidak semua lagu bagus juga dinyanyikan bisa pas oleh seorang penyanyi. Tapi sebenarnya itu jadi motivasi banget loh. Jadi Beneran kedepannya tuh jadi Cita tuh mikir, oh ya beneran gue harus belajar lagi nih kayaknya nyanyi dangdut. Karena memang baru banget kan jadi penyanyi dangdut. Iya, iya. Cita Gitu. beneran gue ngomong gitu lu ingat sampai sekarang? Ingat banget. Oh my God. Ya tapi bagus kan? Bagus. Daripada gue peres? Iya sih bener, daripada Nah. ngomongin di belakang ya. Nah, mending di depan, bukan ngomongin juga itu memotivasi. Iya motivasi. Oke, sudah banyak penghargaan, apalagi yang belum kamu capai? Banyak sebenarnya, karena kan manusia juga nggak ada puasnya. Pengennya sih banyak berbisnis, karena kan di dunia entertain ini kan nggak selamanya. Ya, betul. Dengar-dengar gara-gara kamu banyak dapat penghargaan, banyak juga senior-senior yang lebih dulu terjun ke dunia musik, khususnya musik dangdut Indonesia. Agak ngiri dengan keberhasilan kamu itu, betul? Nggak tahu juga sih sejauh ini karena Cita juga belum banyak bicara gitu sama orang gitu, belum banyak. Jadi Cita emang orangnya kan nggak banyak ngobrol sama orang kayak gitu. Jadi nggak tahu juga yang kalau Cita sih mudah-mudahan apa ya dijadikan motivasi lagi ke Citanya. Jadi biar maksudnya Cita memang pada saat ini memang orang yang benar-benar beruntung menurut Cita. Jadi Cita harus banyak belajar lagi dari senior-senior kayak gitu. Tapi emang banyak cibiran atau pandangan sebelah mata kepada sosok Cita dari senior? Ada juga yang seperti itu? Ada. Tapi tapi ya kalau Cita sih menanggapinya karena memang Cita merasa Cita itu baru, jadi Cita harus banyak
ngalah, harus banyak belajar juga. Sebagai public figure, apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan, apapun itu menjadi pembicaraan orang. Bagus diomongin, apalagi jelek makin diomongin. Kan Cita tuh udah dianggap sebagai artis Asia ya. Amin. Karena dia jobnya bukan di Indonesia doang, udah mulai ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara tetangga lainnya. Di Malaysia katanya kemarin sempat ada sedikit masalah. Ya sebenarnya itu miskom aja sih, karena memang kan treatment dari event organizer masing-masing tuh berbeda. Jadi ada miskomunikasi aja. Seperti apa sih, ceritain dong. Nah sebenarnya awalnya karena Cita pakai baju, itu Cita juga nggak ada dari awal udah dibilangin, ini pakai baju ini nggak ada. Tapi begitu Cita nyampe, ini kamu harus pakai baju ini ya nyanyi. Padahal Cita udah bawa baju sendiri. Oh, jadi memang dipaksakan harus pakai baju harus itu. Pakai baju itu. Pakai baju itu. Akhirnya kamu pakai. Akhirnya aku pakai dengan catatan aku menghargai. Ya, Aku menghargai, lalu aku kan nggak tahu itu desainernya siapa, terus? itunya siapa. Pada saat aku bawa dari sini teman media, bawa dari sini ke sana karena memang aku bangga juga, alhamdulillah bisa nama bawa dangdut juga ke sana. Jadi akhirnya aku bawa media, terus sama teman media aku ditanya, Cita ini bajunya desain siapa? Aku kan bingung juga. Lalu aku tanya ke IO-nya jawabnya salah. A gitu misal, misalkan siapa? apa gitu kan, Terus Ivan kamu jawab Gunawan lah. misalkan Berarti gitu. ini Aku jawabnya Irfan Hakim gitu. Jadi terus? ya aku kan cuma ngikutin aja apa yang dikasih tahu kan. Ya udah akhirnya udahlah miskom. Ternyata salah nama. Salah nama dan mirip namanya atau beneran sama sekali? Enggak, karena itu aku nyebutin tempat, bukan nyebutin nama. Oh. Nyebutin tempat satu mall yang besar di Kuala Lumpur. Ya, terus akhirnya yang protes siapa? Yang protes desainernya. Desainer Malaysia? Iya betul. Karena kebetulan yang punya desainernya itu ada turunan dari Indonesia juga. Aduh, ada-ada aja ya Ya Cita. betul. Itu tuh kapan? Itu udah lama banget pertama awal ke Malaysia. Tapi itulah ya, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Kamu ngerasa banyak cobaan di balik kesuksesan kamu juga kah? Iya pasti, karena memang ya balance, kalau hidup udah pasti senang ada sedihnya kayak gitu. Itu tadi mengenai salah penyebutan desainer ketika di Malaysia. Ya. Ya masih hangat di ingatan kita juga, masih ada hubungannya dengan busana yang kamu kenakan. Pernah juga mengenakan busana saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, Papua. Ya, betul. Diwawancara, salah jawab juga, mungkin salah jawab sih. Perlu dijelasin sebenarnya. Dari ya. awal memang Cita memakai baju itu di Jakarta. Itu pun karena itu etnik. Jadi bukan adat, itu etnik. Jadi etnik itu kan perpaduan budaya. Jadi bukan full adat banget. Jadi Cita menjelaskan, dan di situ Cita detail banget menjelaskan, tapi memang ada pihak tertentu yang sengaja memotong lalu disebarluaskan. Kayak gitu. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang cita-cita khususnya mengenai hubungan yang kurang baik, sempat tidak baik dengan Papua ya. Dan kemana-mana tetap di Ada-Ada Aja. Air kejujuran masih berlanjut di sini. Aku apa? Cuma selingkuhan kamu. Aku apa? Aku cuma pacar gelapmu. Aku apa? Aku cuma selingkuhan kamu. Cita Citata, penyanyi cantik dengan segudang prestasi. Setelah sempat menyuguhkan penampilan terbaik di Korea, membuat Cita Citata semakin digemari oleh penikmat musik dangdut tanah air. Namun, di balik kesuksesannya saat ini terdapat pula pemberitaan miring yang melanda dirinya. Salah satunya adalah mengenai permasalahan dengan suku Papua. Cita sempat meminta maaf di gedung DPR terkait statementnya tersebut. Namun hal itu tidak membuat kasus ini berakhir begitu saja. Sampai akhirnya kasus ini dianggap telah selesai. Karena Cita telah mendapatkan permintaan maaf dari para kepala suku yang ada di Papua. Semoga saja kasus seperti ini tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran berharga untuk Cita Citata.
Ya, masih bersama dengan Cita-Citata di Air Kejujuran. Memang kasus ini tidak membuat, tidak hanya Cita-Citata saja yang terhenyak dan menahan nafas, kita pun yang melihatnya ikut, aduh kenapa harus seperti itu ya? Kenapa harus terjadi ya? Dan kita juga deg-degan menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Tapi sudah selesai ya katanya? Kasus ini sebenarnya udah bergulir cukup lama ya, dari Februari sampai sekarang. Kalau bisa dibilang selesai ya secara secara individu Cita dengan kepala suku LSM dari sini, dari Papua, perwakilan Jakarta pastinya itu memang sudah selesai kemarin. Sudah ada pertemuan? Sudah ada pertemuan, alhamdulillah, karena sebelumnya memang banyak nggak selesai itu karena memang kita susah untuk bertemu. Jadi sebenarnya walaupun memang secara teknis Cita memang tidak mendetailkan ada orang yang sampai menyalahgunakan videonya. Itu dipotong gimana sih? Itu dipotong saat Cita bicara, terus dipotong ada lanjutannya sebenarnya. Sebetulnya ada lanjutannya, tapi itu yang tidak disebarkan. Nah, tapi ya udahlah, sebenarnya semuanya udah terjadi. Yang penting sekarang Cita udah minta maaf dan alhamdulillah sekarang udah diterima juga permintaan maafnya. Terus Cita juga udah istilahnya pihak dari Papua juga udah welcome sama Cita dan sudah dibantu juga. Kamu sampai datang ke Papua kah atau dengan perwakilan yang ada di Jakarta? Sebenarnya pengen banget datang ke sana karena memang sebenarnya karena Cita kan perempuan ya, banyak ketakutan gitu loh. Jadi aduh takut gimana gitu karena juga sebenarnya hal seperti ini benar-benar masalah besar. Tapi untungnya memang banyak banget orang yang bantu Cita kayak dari perwakilan DPR RI, perwakilan dari Papua juga bantu Cita sampai akhirnya kita bisa ketemu dengan pihak LSM-nya. Dan sebenarnya kasusnya masih bergulir di kepolisian. Sampai sekarang? Nah, karena memang yang melaporkan itu bukan dari LSM-nya. Sebetulnya ternyata. Jadi yang melaporkan ada perorangan? Iya, perorangan dari Papua. Oh gitu, jadi akhirnya jadi besar. Betul. Padahal tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakiti perasaan saudara kita di sana. Pastinya karena pada saat itu Cita juga sampai posting di Instagram karena memang benar-benar bangga banget kan. Karena kan emang unik sekali. Unik sekali gitu benar. loh. Dan memang Cita juga sebenarnya kalau bisa dibilang Cita itu dari Kalimantan juga dan itu memang hampir sama. Kalimantan pun satu hampir area sama juga, gitu kan gitu. Jadi bangga banget tapi ya memang ya udahlah semuanya udah terjadi. Iya. Kadang omongan itu ya orang bisa, apalagi dalam bentuk rekaman bisa dipotong-potong ya. Iya, betul. Oke. Itu menguras tenaga iya. Secara fisik iya. Secara pikiran iya. Katanya sampai menguras isi kantong kamu juga. Sampai kalau salah diluruskan ya. Katanya sampai habis 1 miliar rupiah apa sih? Sebenarnya nggak sampai, cuma memang waktu itu ada hukum adat katanya sampai 1 miliar dulu segala macam. Cuma masa sih Cita pikir kita nggak bisa diluruskan secara kekeluargaan karena memang dari awal juga niatan Cita sampai akhirnya Cita datang ke DPR, Cita nemuin semua yang bersangkutan sampai akhirnya selesailah ketemu kemarin gitu loh. Jadi jangan sampai kayak gitu dan memang banyak orang oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan situasi seperti ini. Memancing di air keruh. Betul. Dan ini masih bergulir di kepolisian prosesnya? Masih menunggu prosesnya seperti apa. Ujungnya akan seperti apa nggak tahu? Belum tahu tapi alhamdulillah Cita kan udah dapat dukungan juga dari LSM Papua. Oh gitu, oke. Melihat beberapa kejadian ini khususnya kejadian dengan Papua, pelajaran apa yang bisa Cita ambil? Banyak sebenarnya, ya intinya lebih hati-hati aja gitu. Lebih hati-hati aja intinya kayak gitu. Aduh, mau disampaikan ke teman-teman saudara kita Papua? Ya untuk teman-teman saudara yang di Papua sebenarnya Cita memang jauh di lubuk hati Cita nggak ada bermaksud seperti itu. Tapi ya sudah, Cita sudah minta maaf dan mudah-mudahan semua ada rasa kasih sayang, bisa saling memaafkan. Ya. Neng, hati-hati ya. Ya hati orang-orang juga jangan iseng lah. Kadang-kadang orang iseng ngelihat kesuksesan orang, diginiin gitu ya. Dikorek ya, korek gitu. Dan mudah-mudahan selesai. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Hei. Apa sih? Kok sampai
basah-basah gitu. Aduh, kucing ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, Ebi kenapa? Sampai basah gini kenapa sih celana? Tante Indri. Ini kenapa Nggak mau. Ini kenapa? Aku marah Om sama Ebi. Kenapa sih? Masa dia main toilet di layangan? Main layangan di toilet. Om, Ebi keterlaluan Om. Ebi. Cita tante Ebi sini. Ebi sini. Cita tolongin Cita. Ini Tante Cita. Tante Cita. Ebi. Ayo, Om duduk. Irfan. Duduk. Om Irfan. Ntar dulu, jadi itu Om Irfan sini dulu. Om Irfan harus marahin Ebi. kenapa Kemarin alasannya? kan kita baca diarinya Tante Ayu. Iya. Tante Indri baca. Iya. Hari ini Ebi baca diarinya Tante Ayu. Kacau. Itu udah Jadi- si gondrong itu ketahuan. Ebi sekarang lagi baca diarinya Tante Ayu. Iya. Lihat Ebi, lihat. Ya Om, kok malah bareng? Duduk Bu, duduk Bu. Kalau mau Cita, ikutan. mau baca nggak diarinya Tante Ayu? Coba baca Ebi. Dear Diary, aku kok bingung ya, banyak yang godain aku. Wah. So cantik banget nih Ayu. Kenapa giliran pas aku mau move on, ada aja yang bikin galau. Yang botak sih udah lupa, tapi yang gondrong bikin gregetan. Tapi kok sekarang ini si mantan VJ itu lebih bikin berdebar-debar ya? VJ. VJ. VJ itu apa sih Om? Video joki. VJ 3 in 1. Iya. Joki. Duh, aku harus gimana, bingung. Tapi senang aja kalau dia yang godain aku. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi curhatnya. Dah, Diari. Jadi Om tahu VJ nggak sih? gondrong dan dia mantan VJ. Daniel. Enggak, bukan. Salah Jadi, Sean. dia itu udah Salah sama yang Sean gondrong perempuan. itu udah, sama yang gondrong itu udah. Sekarang dia sama si VJ itu Beda udah. lagi. Beda lagi. Udah deh ini mah Ini nih aku simpen. umpetin di dapur lagi. Biar Ayu nanti nulis lagi, ntar kita intip lagi tiap harinya ya. Nah, di situ bener. Tapi Ebi, wah Ebi bawa ini. Iya kan, Ebi kan memperingati Hari Pahlawan. 10 November, betul. Nih ada Tante Cita datang sini bawa kado juga loh Ada, sebetulnya. buat Ebi. Iya Tante ya. Makasih Tante. Om Irfan, tapi cerita sedikit tentang Hari Pahlawan. Tadi iya, aku iya. kebetulan lewat di Taman Makam Pahlawan, lewat depannya Taman Makam Pahlawan. Rame banget para Ada ya. veteran-veteran yang begitu luar biasa yang sudah membuat Indonesia ini merdeka. Mereka masih sehat, mereka masih kuat untuk datang ke Makam Pahlawan. Itulah dia. Jadi walaupun usia mereka juga sudah cukup sepuh ya. Iyalah, udah seumur Indonesia mungkin, Tapi Om. semangatnya tuh Yes. terpancar dari ekspresi mukanya ya. Intinya terima kasih banyak untuk semua para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Ini sekarang tugasnya kita generasi muda ya meneruskan semua jasa-jasa para pahlawan pastinya. Betul sekali. Jadi dengan mengisi kemerdekaan ini ya Yes. dan mendoakan para pahlawan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Tapi sebentar, Ebi, celananya tadi kok basah? Bekas apa sih? Orang Ebi jatuhnya di comberan. Ah, Ebi mau ganti celana. Ini buat Ebi kan? Iya. Ebi bawa ya. Makasih Tante Cita-Cita. Ebi tuh senengnya tuh di sini. Senangnya tuh di sini di dalam hatiku. Senengnya tuh di sini, Pak. Ganti Udah, celana Ebi cepet. ganti baju dulu. Kok badan Ebi gede banget di TV sih? Iya. Udah. Ebi, tubuh manusia itu sebenarnya ada badan, kaki, dan lengan. Betul. Ebi dari sampai bawah betis semuanya. Bi. Hai Bu Cita, apa kabar? Silahkan. Duh, Cita baru nyampe tadi udah Om suguhin itu loh air. Jujur nggak Om? Jujur, dia mah Jujur. jujur orangnya apa adanya. Om Intinya seneng. selama ini dipertanyakan oleh pemirsa sudah terjawab di sini. Ya betul, jadi didoakan mudah-mudahan dijauhkan dari kasus-kasus lainnya. Amin. Ya benar. Aduh, tapi ngelihat Cita-Cita ini adalah benar-benar sosok pekerja keras. Yes.
Saya ketemu dia tuh di berbagai macam kondisi panggung, dari yang pagi buta sampai malam gelap gulita, dia ada di sini. Kejar target ya? Betul. Kamu emang suka bekerja? Iya, suka banget. Bagus. Suka banget. Jadi kalau menurut Cita daripada sekarang leha-leha, jadi Cita tuh kalau sehari tuh kalau misalkan kosong tuh gatel. Sama, gatel. Gatel pokoknya. Tinggal garuk. Maksudnya yang gemes gitu gimana ya? Biasa aktif kan? Gemes gitu, pengennya ngerjain sesuatu nih, apa nih gitu. Tapi pasti nanti pada saat kamu udah sibuk bekerja, kamu akan mengalami masa-masa seperti Om Irfan. Merasa terlalu sibuk membahagiakan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Itu kan dulu. Tapi pernah ada yang protes gak sih orang-orang terdekat? Sibuk banget, gimana sih buat kitanya nggak ada? Misal ibu gitu. Ibu pernah protes nggak? Ibu sih nggak pernah, karena tahu memang aku tuh kayak gitu banget orangnya. Jadi kalau misalkan udah kerja tuh nggak boleh ganggu kayak gitu. Ibu emang nggak kangen ketemu-ketemu gitu, saking sibuknya kamu keluar kota? Mama sih sering datang kayak gitu. Kalau misalkan Ma aku pengen ketemu, ya udah Mama datang gitu. Karena Mama juga sama kayak aku, orangnya beranian walaupun badannya kecil. Si Mama? Berani. Aktif Mama gitu tuh ya? berani banget aktif. Jadi kalau misalkan Mas ini datang, ya udah sendiri aja gitu. Bohongan lu, Bu. Kadang-kadang pakai travel gitu sendiri datang ke Ini Di mana sih dia. Mama tuh? Di Bandung? Iya. Tuh. Cita-cita foto itu. tuh mendadak pulang kerja, beli kue dan lain-lain. lain-lain, nyempetin pulang ke rumah. Happy birthday my beloved mommy. Oh. Kamu tuh anak keberapa? Anak bungsu Dari dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Berarti mama itu orang yang sangat mendukung sekali seorang cita-cita. Sangat Si mendukung. Neng Bungsu ini Sangat teh. mendukung. Memang waktu kecil aja tuh nyanyi tuh diantar-antar sama mama. Oh nyanyi dari kecil? Iya dari kecil, dari sekitar 4 kelas SD lah. Oh gitu. Sebelum kamu dalam setahun ini menjadi seorang penyanyi dangdut yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat luas, kamu tuh sebelumnya emang apa sih? Nyanyi jazz juga, Oh jadi bukan dangdut aja? bukan dangdut. Oh jazz juga. Jadi sebelumnya memang lagu jazz. Cuco banget sih. Coba dong dengerin dia mau nyanyi lagu jazz dikit. WHM. Langsung aja sekarang aja. Lagu Dikit. apa? Apa aja di jazzin? Nih saya beliin Coba. mic khusus buat Tuh. cita-cita. Hey, cita-citata. L is for the way you have me. O is only one I see. Hey. V is very, very extraordinary. There's even more than anyone that you don't look and love. Oh, where your love has been. Hey. Keren. Oh, it's for the only one I did. Bentar. L-O-V-I. Iya. Kan Kenapa beda. ada Z? Z-nya dari mana Z? Sekarang itu ejaan baru Om. L L-E-Z. is for the way you look Z. and Z. it's very, very Ada malam bayang. Soalnya tersubur segala. L-O-V ada Z-nya aneh banget sih. Ada C lagi nggak ada C. Tapi Cita, tadi sama ibu deket banget ya? Dekat banget. Berapa bulan yang lalu tapi ayah meninggal ya? Bulan apa ya tepatnya? Tepatnya bulan September. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kita sama ibu juga dikasih kekuatan terus. Amin. Ya kan bisa terus membahagiakan ibu. Karena pasti papa juga bangga punya anak seperti itu. Iya. Amin. Manggilnya apa sih? Ayah, papa, apa? Ayah. Ayah. Deket nggak sama ayah? Deket banget. Ini dia. Nih, iya. Ayah sekarang udah nggak ngerasain sakit lagi. Ayah yang tenang di surga ya Cita, sayang ayah. Emang sakit ya? Sakit udah hampir Ya. setahun. Nyesel nggak sih di detik-detik terakhir ayah di umur ayah itu Cita dalam kondisi jarang ketemu Sibuk-sibuknya. ya? Nyesel banget. Pernah satu waktu ayah tuh bilang sama semua kakak-kakakku kalau
beliau tuh kangen banget sama aku. Ya, Ini bukan bermaksud untuk mengingatkan sih ya Om ya. ya. Dan kayaknya setiap hari tuh aku tuh sampai kepikiran gitu dan cuma bisa telepon. Itu yang aku nyesel banget. Tapi dibalik rasa kangen, tapi papa juga, ayah juga bangga banget kok. Yes. Sama anak bungsunya yang, jadi maksudnya meninggalkannya juga tehariwang kok bahasa Sunda mah. Cita Nggak sudah ada takut. pegangan, gak ada takut gimana ya anak saya gitu. Yang paling kecil pula. Iya. Tinggal ngedoain aja sekarang sama Cita ya. Iya, cuma Dan bisa kondisi- ngedoain aja. Iya, apalagi pas itu juga lagi sibuk-sibuknya sampai dia habis memakamkan ayah tercinta harus langsung terbang lagi, bekerja lagi. Tapi memang orang kan mengimagekannya, oh ini nggak peduli sama ini itu. Padahal Itulah. mereka pun yang mengejudge itu tidak pernah tahu sebenarnya apa yang dirasakan Cita. Itulah apa yang menjadi resiko menjadi seorang penghibur. Yes. Yang nonton tidak akan pernah tahu apa yang sedang dirasakan Dalam sesungguhnya. Dan mereka juga yang tahu mungkin sekarang Cita kok bapaknya gitu langsung ini. Banyak kok artis-artis yang lain pun yang harus melakukan hal itu karena sebuah kewajiban ya. Mungkin Iya, kalau betul. disuruh milih pasti kan nggak akan mau Om. Iya, teman artis Om Irfan juga lagi syuting dapat telepon ibunya meninggal. Iya. Dia tetap lanjutkan syuting baru dia pulang. Ya itu karena ada kewajiban yang harus dilakukan ya. Ya dan sebenarnya begitu pas nyanyi aja udah pikiran kemana, Iyalah. badan di situ Pasti. dan aduh. Manusia juga pasti punya hati ya. Iya. Ini kecil-kecil mah hebat si Cita mah. Ya. Tetap semangat Cita ya, yuk kasih semangat dulu dong buat Cita-Cita kan. Berisik banget sih di kamar. Ada tamu. Kak Ayu. Ada cita-cita. Peres. Lu gak usah peres, sebentar. Gak usah peres. Gak usah peres, kalau usah depan peres. orangnya, Cita-cita. Hei, ini pers dari mana? Gue Enggak. nggak pernah peres. Coba kalau Citanya nggak ada gimana Begini, Om? ya ampun itu ya ya, Cita. Kok Kalau bisa ada sih? orang, kalau ada orang. Jano, Cita-cita. Masa sih? Halo Cita, apa kabar? Gini. Ini gara-gara dia ini gara-gara orang-orang kita ketemunya jarang. Jadi orang tuh mikirnya, ayo sama Cita tuh ada apa kabar? Pas bisa. Ya udah, jangan kemana-mana, tetap dia ada-ada aja. Apa aja ada tadi. Tidak mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangan tangan, aku dalam cinta, demi masa. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik diberikan kepada Kasian. Sakit nggak? Nggak jadi menang. Kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik diberikan kepada Cita-Citata, lagu Sakitnya Tuh di Sini, album Sakitnya Tuh di Sini. Maaf. Bu, Om, kalau gue ada di antara panggung itu, terus udah pede menang, nggak menang, sakitnya di sini loh. Dia enggak, kalau Jupe kan beneran. Beneran. Kalau Ayu itu kan peres orangnya beneran. Di hatinya gitu. Gue bacain ya. Gue bacain. Lu kayak Gua bacain nih, gua masuk bacain. tahu lu ya. Hidup lu ya dari Gua tadi bacain ya. ya. Lu cari Krisdayanti. Krisdayanti. Krisdayanti kok gede gitu? Krisdayanti cantik. Sama kan tadi Krisdayanti juga gini kok. Oh iya. Sama udah nggak jadi bete. Lo mas suka matain. Sebentar. Silakan. Duduknya di situ dong. Dari tadi nggak mau duduk di Iya, deketan, kenapa sih? aneh banget. Jangan sembarangan ya. Emang tadi lu kan nyuruh gue duduk di sini. Enggak. Pencitraan foto-foto gue tahu tadi. Bukan gue foto Cita yang foto. Ya kan gua Iya, ngomong ke baik, dia mah baik. Ya gue juga baik. Dia dekat banget. Kayak anak ayam baru netes. Deketan mulu. Lu kalau kayak gitu mendingan gue. Enggak, Image-nya. sebenarnya orang sih ngompor-ngomporin mulu ya, padahal Ngompor-ngomporin, kita nggak ada tadinya kita apa-apa nggak ada ya. apa-apa Kan gitu. jauhan sih musuhan ya?
Lah, tadi dekat diomongin. Ayu, lu kan biasanya kalau ada award-award tuh dapat dipastikan kebanyakan Ayu Ting Ting yang menang. Kagak juga. Pas sudah ada cita-cita jadi Prediksi. cita-cita ya. Enggak. Enggak ada si kampret. Kagak, kan ini namanya, kan orang namanya bumi tuh berputar ya Iya. enggak? Jadi lu mau mulai turun atau gimana sih? Ya enggak juga, tetap berkarya, tetap persaingan secara sehat. Emang lu udah menang berapa kali? Lah gue mah, ya lu kayak nggak tahu gue udah dapat banyak dapat sebentar. penghargaan. Berapa kali tadi lu berapa kali? Udah sering, ya, alhamdulillah udah beberapa kali. Lu berapa kali? Berapa penghargaan? Kalau nggak salah ini, kalau AMI Award ya, AMI Award udah 2 Enggak, seluruhnya. Oh banyak Kak. Berapa? Lebih dari 20. Woi. Berapa lama? Berapa lama? 3 tahun, 4 tahun lah. Ih, Cita 1 tahun langsung 7. Tapi 20 dia, tapi 20. Tapi dia 4 tahun. Ya kan selama 4 tahun itu dapat 20, gue belain yuk, bala-bala. Nggak usah, gue nggak perlu dibelain. Itu. Kalau emang kemarin rezekinya emang benar, saya juga salut karena emang lagu-lagunya. Kasih selamat dong, dari tadi nggak ngasih selamat loh. Parah lu. Nih kompor nih. Parah, Ayu. Padahal kalau dia rela, kalau dia rela Cita Mendingan menang. gue ngasih selamat ya Cita, tapi gue peres, apa gue di belakang biasa aja, tapi gue tetap support Cita-Cita. Bukannya nggak mau salaman. Wah, jadi orang sekarang kagak usah munafik. Banyak orang pada munafik Kayak ya. siapa sih, Wak? Mukanya pada kalem-kalem, tapi padahal- nggak tahu dia. Siapa? Siapa itu siapa? Siapa? Wak. Sabar. Sabar. Wak. Sabar. Hey! Dia ngapain dong tadi? Ya tahu kalau ada musik itu dia muncul. Emang dia muncul begitu. Jadi orang mah apa adanya aja Yang penting kita. dia pernah merasakan ada di posisi Udah pernah tersebut. merasakan kan, mungkin sekarang memang karya-karya yang Cita-Cita juga bagus-bagus semua lagu-lagunya. Tapi Ayu juga bagus. Bagus. Best of Ayu Ting Ting itu bagus. Makasih, Wak. Sambalado, Gue Ren. gak usah dinaikin, ntar lu jatuhin gue lagi gak Kita mau dukung temen yuk. Sebenarnya Cita banyak belajar loh sama Kak Ayu beneran. Apanya? Gak peres. Oh, Cita tahu. jauhin. Cita banyak belajar, statusnya juga belajar juga lah. Emang beneran. Bukan itu aja, mereka kan satu alma mater tahu. Apa? Mantan-mantannya Ivan Gunawan. Iya. Gue kagak pacaran. Gue juga. Dia juga gak pacaran. Halo? Nggak pacaran emang? Gak pacaran. Kata siapa? Ini ngobrol dong. Enggak, gue gak mau ngobrol, gue lagi Nggak, suka nelpon. kan sama Ayu pernah deket Ivan Gunawan. Diberitakan deket. Terus udah gitu deket sama kan Cita-Cita. ditolak sama Ayu. Udah ditolak terus udah gitu itu deh. Kan Deket mungkin- lagi sama Cita-Cita mungkin sampai kalau- Igun disomasi loh. Mungkin kalau tipenya Aigon tuh ya orangnya yang mungil-mungil, yang kecil-kecil. Kayak saya, kayak Cita. Sekarang lagi balikan lagi sama Ayu ya? Enggak. Masa sih? Lu mah, Iya sih, Igun- lu mah Igun bikin sempet gosip di yang ini ya, tadinya sama nggak si ada ya? tapi jadi ada. Aduh, emang mulutnya lemes banget. Halo? Igun? Gun, lagi istirahat? Enggak, lagi ini kenapa? Gun, Hei, ini lagi live ada aja, Igun. Igun, di sini kan ada Ayu Ting Ting, Julid. ada Cita-Cita, Julid. ada Cita-Cita Aditya sama sama Ayu Julid. Ting Ting. Lu pernah pacaran sama Ayu atau sama Cita? Dua-duanya nggak pernah pacaran. Tuh kan. Oh enggak, kenapa? Mereka nggak ada yang sama gue. Oh, kasihan. Gak ada yang mau sama lu. Padahal kurang. Terus. Padahal dikasih cincin ya? Ya Hey. udah. Lu mah kebiasaan tiap lagi live telepon orang. Gun. Dulu pas Ayu deket. Besok dateng lah. Iya besok Besok aku Igun. datang launchingnya. Besok Igun mau launching besok saya juga bukunya. datang, insya Allah, Iya, launching launching buku, iya. iya. Berkarya dengan cinta. iya. Oke. Gun. Dulu pas lagi deket sama Ayu disupport bajunya sama Igun. Terus kan Igun ditolak. Terus nggak pernah dikasih baju lagi Ayu. Lu deket sama Cita. Lu support tuh Cita kasih baju. Sekarang dekat lagi sama Ayu yang disupport lagi, Cita yang susah dikasih baju. Sekarang gue deket lagi main. Udah biasa aja. Ini kata Cita ngomong. Ih enggak begitu. Tadi Cita bilang katanya susah Cita bilang di-supportnya. susah bikin baju di Igun sekarang. Enggak. Nggak pernah bikin lagi Gun. emangnya. Saya bikin baju kan mau syukur ya. Hah? Kita
Cita kan mau bikin baju kemarin buat mau konser ke Korea. Oh, masuk Korea. Oh, dapat tetap. Beli. Ih, jangan ngomong gitu dong, Gun. Oh, beli. Beli, enak Kalau Cita aja. beli, kalau Ayu Ting Ting tuh selalu sponsor ya? Nggak pernah beli ya? Apa? Kalau Cita kan selalu beli. Kalau Ayu nggak pernah beli ya? Ya pengennya sih kalau Ayu sih pengennya jadi butiknya Ayu sih. Tadi itu kan pernah ditanya. Apa? Eh, kan gue pernah nanya pilih Cita Pak Ayu, terus Igun jawabnya pilih siapa? Pilih Ayu. Gun? Apa? Kan dulu gue pernah nanya, lu pilih Cita atau pilih Ayu? Lu jawabannya pilih siapa? Pilih siapa? Nggak tahu lupa. Ah, lu jawabnya pilih Ayu dulu. Iya. Ayu mana Ayu? Ya, Ayu mau ngomong. Yuk ngomong. Oi. Have a nice day. Halo? Have a nice day. Oh, iya. Thank you so much. Jangan soal India dong, itu kan mantan. Enggak, apaan sih bercanda doang. You too, have Ya udah gue lagi sibuk nih. Ya udah, jangan Have a sakit good day ya ya. gitu, bilang dong jangan sakit. Ya apa? Bilang, ayo Lu gak perhatian boleh, dikit lu dong. gak boleh pemaksa. Ayo bilang, Igun jangan. Have a good day and enjoy your walk today. Udah. Yeah. Gun, ya udah besok launching bukunya jadi ya. Besok jam 11. Oke. Untuk pemirsa Global TV ada aja. Ya, lu jangan Iya. pada ngerumpi beli buku gue. Udah syuting agak bayar, nabung gue. Oke, The best seller di toko-toko buku terdekat. siap. Oke, Berkarya dengan Igun cinta. sukses bukunya ya. Thank you informasinya ya. Bukan dari anak-anaknya. Ye. Aduh, udah ditutup. Igun udah. Udah ya. Indri ada, Indri. Halo, Ma, ini sih lu. I miss you. Sukses besok Oke, launchingnya bye. ya, bye. Jadi gimana ini kalian baik-baik aja sama Ivan Gunawan ya? Baik. Ya. Ya udah, nggak ada kecemburuan. Cita mah masih beli bajunya, gue mah gak pernah beli. Iya, Igun juga cerita gitu katanya. Kayaknya ada yang spesial ya. Kalau Enggak. Ayu ya. Enggak juga, emang bajunya mahal, gue belum aja sanggup beli. Oh berarti maksudnya honornya lebih gede Cita bagaimana? Enggak lah. Maksudnya kalau Eke kan udah punya anak, keperluannya lebih banyak. Yes. Oh gitu. Oke, Oke deh. sekarang kalau misalnya kita udah lihat bahwa mereka baik-baik aja, nggak ada pertengkaran di belakang sana, Baik-baik ya kan? Ayu udah 20 penghargaan, biarkan dia dengan 20 penghargaannya, cita-cita baru akan booming lagi dengan Iya, betul. penghargaan-penghargaan berikutnya. Bukan berarti roda berputar, sama-sama selalu di atas. Yes, Amin. sama-sama Iya. saling dukung, sama-sama saling support. Saling Sekarang, support. mendingan kita langsung masuk aja ke mulutmu Harimaumu. Oke, mulutmu harimaumu. Cita, kita akan menampilkan foto. Ayo komentar apapun tentang foto ini ya. Bukan lu ya, Cita ya. Iya. Foto pertama, Ini dia. Richard Pondang. siapa sedese? Sapose ini Richard Pondang, Wak. X. Akulah sang man. Ini katanya udah dihapus ya di Instagram ya foto-fotonya ya? Iyalah, kan udahan. Kapan sih udahannya? Udah lama lah itu. Setelah menikah atau sebelum Setelah menikah. Tapi kok dia nggak disomasi? Sebelum digosipin. Jadi orang ketiga. Oh gitu. Igun kok disomasi, yang ini nggak disomasi? Kan udahan, udah cerai. Oh, yang dulu. Ini pas udah cerai kemarin. Iya, udah cerai. Oh. Oh, pas Igun masih proses ya? Iya, masih Oh, proses iya, iya, iya. cerai. Kenapa Ini putusnya putusnya? kenapa sih? Ya gitulah. Apa karena sibuk. ada orang ketiga atau karena ada Asik. masalah Enggak orang perbedaan? ketiga. Enggak orang Bukannya malah kalau pacaran enak dapat FTV-nya banyak. Enggak juga Kamu sih. ini produser FTV ya? Katanya begitu. Iya. Wah, apa kekurangan coba hidungnya aja gede. Hey! Ya maksudnya matanya sipit, bagus jadi bibirnya merah, Fisiknya. apa fisiknya Mukanya bersih, bagus. bersih. Produser bisa Benar. dapat FTV banyak, judul Emang banyak. tujuannya itu dia enggak lah Ya kali Bu. kali, Ya kan aku lumayan. sibuk kerja tiap hari jadi nggak mungkin FTV-an. Oh. Yang lebih pentingnya sih sibuk kerja aja, sama-sama sibuk. Jadi Akhirnya susah. nggak ketemu. Susah Berapa lama ngedapetin pacaran? waktu ya. Nggak pacaran? Pacarannya berapa lama? Ya gitulah. Singkat ya, 2 scene ya? Singkat. Dua scene. Oh. Ya, Dua dua scene. scene. Ya Allah. Oke, next. Foto kedua. Ayahku dulu pengusaha sepatu. Setelah sudah tak melanjutkan usahanya, beliau masih sering buatkan aku sepatu. Ini sepatu terakhir yang ayah buatkan 6 bulan lalu, sedangkan sakitnya sudah hampir 1 tahun. Di tengah kesakitan yang ia rasakan, ia masih ingin membahagiakan aku. Sepatu ini belum sampai ke tangan aku dan belum sampai ke tahap finishing. Ayah sudah terbaring lemas, kondisinya semakin parah.
Dan aku baru tahu setelah Ayah sudah tiada. Ayah, aku sayang Ayah, aku rindu Ayah. Ayah udah di surga sekarang, hanya doa yang tak akan pernah padam yang akan aku hantarkan hanya untuk Ayah. So sweet banget Ayah. Jadi ini belum sempat dikasih, belum sempat jadi, dan Cita taunya setelah Papa Ayah udah nggak ada. Iya, jadi 1 tahun sebelum Ayah sakit, Ayah pernah bilang kalau Ayah mau bikinin kamu sepatu ya. Tapi aku juga nggak tahu kalau Ayah tuh mau langsung bikinin gitu. Aku pikir Kirain cuma ngomong. kirain gitu cuma ya. ngomong aja. Taunya pas begitu Ayah meninggal, kakakku tiba-tiba kirim foto ini, terus dia bilang, ini ukuran kamu. Ya Allah. Berarti begitu bangganya ya Ayah ya Mau simpan ya itu ya, simpan ya. Aku simpan. Aduh. Ya sekarang Ayu Kasih, udah ya. tenang di sana ya. Kasih sayang itu memang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi dengan rasa. Yes. Tapi salah satu bentuk kasih sayang bisa dipegang, disentuh dan dilihat, dirasakan Seneng ada banget, Pak. sepatu Sepatu ini, hasil bikinan Ayah Dan ini itu ya. kenang-kenangan terakhir Ayah. Banget kenangan Dan terindah. sudah banyak sekali sepatu yang Ayah bikinin untuk Cita. Ada banyak. Ya. Dan selalu Cita pakai. Selalu pakai. Hebat. Sok atuh hapus lagi air matanya nih Cita. Maaf ke Cita ya. Aduh, punya naik turun emosinya. Kita ke foto berikutnya ya. Kita lihat ini dia. Ini dia. Cita kenapa nangis? Gak nangis. Kejar dong, kan orang pulang kejar. Lo mau nggak sayang lagi sama Ayu. gue? Ayu. Udah telat, udah nggak jadi main, nggak jadi main. Kan gue benerin sepatu dulu. Ih mau pergi terus balik lagi. Mau dibahas nggak yuk? Bas, Ya udah. kan Mau di- penasaran. Oke, Mau Cita. tanya- mau Kalau ditanya melihat nggak? foto ini apa yang ada di Pikiran Cita? Pikiran Cita. Wonder Woman. Wonder Woman. Pasti lu bayar ke Cita ya biar Cita ngomong gitu. Kok lu tahu? Di belakang ya. Kenapa Wonder Lu Woman? nggak tahu tadi dia gue kasih kapok sama kebal. Tambahin dong di belakang. Kenapa sebut Wonder Woman? Dia tuh kuat banget, Kayu tuh kuat banget. Aku juga sama janda. Aku juga pernah ditinggal sama suami. Tapi alhamdulillah aku belum punya anak. Dan memang aku juga merasakan kalau memang aku punya anak, aku nggak akan sekuat Kayu. Jadilah contoh perempuan hebat, perempuan yang tangguh. Kita teman satu kerjanya aja nggak pernah tahu apa yang sedang dia rasakan setiap harinya. Iya. Pada saat waktu itu dibahas ada trio Cecepi ke sini, kita baru tahu ternyata selama beberapa waktu belakangan ini hatinya begitu terpuruk. Tapi kalau depan TV, jreng. Dengar-dengar pernah tersiar gosip katanya Cita-Citata menjadi salah satu perebut pacar Ayu yang berasal dari India itu. Apakah Benarkah? benar? Jangan kemana-mana, tapi ada-ada aja. Apa aja ada? Aku meriang merindukan kasih sayang. Aku meriang, aku butuh perhatian. Aku meriang, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Jangan langsung masuk. Tapi bener loh dalam 1 tahun Cita tuh ngeluarin single semuanya tuh Semua booming. lagunya booming gitu, karena emang enak-enak. Sama, Contohnya, sama. saya juga suka bawain kan di Iya, sini iya, ya, iya, salah iya. satu lagunya. Yang mana? Perawan atau Janda. Nah itu lagu Cita juga ya. Keren. Ronto Janda, sakitnya tuh di Sakitnya di sini, sini. aku mah apa Atuh. atuh. Terus yang tadi Apalagi gua? Goyang Dumang. Goyang Dumang. Goyang Dumang. Terus apa lagi tadi yang iklan? Beak. Udah, beak, Oh, kata beak, udah. habis, udah. Tapi ngomong-ngomong kan salah satu kesuksesan Cita juga gara-gara ada sebuah sinetron yang melipsingkan lagu Cita si Iya. Audi Marisa ya. Iya, Audi Itu juga Marisa. salah satu yang yang berjasa juga ya. berperan banget. Jadi dari awal memang Cita dari soundtrack. Jadi soundtrack untuk sinetron, terus habis itu Cita terjun langsung sinetron bareng. Iya, benar. Nah terciptalah lagu Goyang Dumang itu dari Audi Marisa sendiri. Iya. Oh, terus Jadi di lipsingin sama si Audi. Si Audi mah kan suaranya Sama si emang Ica Iya. kan seneng banget tuh lip sync Iya. Wah dia seru banget kalau lip sync gitu. Jadi terus. Iya dari sinetron itu ada kata-kata goyang dumang. Goyang Iya, dumang tuh duyung mangap. Oh. Jadi tuh Jadi yang apa dia tuh ah, kayak ah, emang suka mangap-mangap. Jadi
udah jadi ciri khas dia. Akhirnya aku kasih lagu Jadi lah. lagunya itu. Jadi si Ica, si Audi Marisa itu salah satu yang punya andil juga dalam Punya sisian andil ini ya. juga pastinya. Luar biasa, seneng deh. Sebenarnya ini jadi penyanyi kayak gini salah satu cita-cita kamu atau bukan sih? Sebenarnya Keinginan nggak maksudnya. kepikiran sih ya sebenarnya. Jadi dari awal memang pengennya kerja aja gitu. Tapi memang ya alhamdulillah udah rezekinya. Udah jalannya ya. Tapi gosip katanya kamu ngerebut Sahir, bener gak sih? Gak, bukan cita-cita. Iya ya. Bukan. Tapi sempat ngomong dia Nia, sebutin gitu kan? Nia, sekalian Ayu klarifikasi di sini ya gitu. Ayu juga kasihan maksudnya ngeliat Cita di TV klarifikasi gitu jadi dibawa-bawa. Padahal Cita waktu itu sempat cuma sekali kerja bareng Iya, kamu kerja ya bareng. gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma karena mungkin kita jarang ketemu kayak gini, jarang komunikasi, orang jadi mendeskripsikan kalau kita nih ada apa-apa. Kalau kita nih perang dingin. Oh, kayak kalau misalnya kita nih apa? ada Cita, ya kan, ada kan Ayu, kompor ada nih. Ayu nggak ada Cita gitu. Orang kan jadi mikirnya aneh-aneh. Padahal kita berdua baik-baik aja nggak ada masalah apa-apa gitu. Ditambah lagi berita katanya Cita masuk orang ketiga, padahal nggak sama sekali. Sudah maaf-maafan? Apa yang perlu maafin? Hah? Ya Irfan kali, Hakim? ya dimaafkan sudah saling diperkeruh sama orang-orang gitu. Maafin ya gitu. Enggak juga sih ya, karena kita merasa ya Jangan ketawa yang di belakang. Gilang ketawa kenceng banget. Karena kalau aku sih merasanya gimana ya, udahlah itu mah orang mau berpikir apa terserah. Yang penting kan aku dengan Kak Ayu juga baik-baik aja. Sampai sempat diserang di itu loh, di Instagram. Iya, diserang di Instagram juga. Biasanya kalau yang nyerang-nyerang gitu bukan fans I Think Lisius, yang benar-benar I Think Lisius. Biasanya kalau saya selalu bilang ke fans-fans Ayu, mah baik-baik. saya bilang jangan pernah ngebully siapapun, gitu. Nggak boleh yang namanya ngejelek-jelekin siapapun, artisnya atau apapun nggak boleh. Jadi kalau yang kayak gitu kayaknya bukan. Jadi saya di sini mau klarifikasi sekali lagi, Ayu sama Cita-Cita nih sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Saling support satu sama lain. Iyalah pasti, karena aku juga bangga banget ketika aku disanding-sandingin harus dengan Kak Ayu. Karena kan juga Kak Ayu udah duluan gitu jauh, aku ngikutin. Gagalnya jangan diikutin ya, Neng. Karirnya aja diikutin, gagalnya jangan. Drop. Ayu kan sekarang udah bisnis tuh, ada apa yuk? Keripik. Keripik. Kebal, keripik balado, Sama- kapok, makaroni Depok, Nah. Ayu Ting Ting. Nah, Cita-cita kalau post di Cita bisnis Instagram. apa? Katanya Cita juga bisnis juga ya? Ya insya Allah. Cireng ya? Enggak, Enggak, iya. bukan kalau Cireng mah itu Hesti. iya, salah. Ini mah katanya rencananya pengen buka usaha karaoke. Jadi promoin orang. Rencananya pengen itu juga buka kos-kosan, bener ya? Udah buka kos-kosan. Udah direalisasikan nih alhamdulillah. kos-kosan? Udah. Di mana? Di Tasik. Di Tasik? Hari Tuh. siang menuju Juragan tak kos-kosan. Udah berapa pintu, Cita? Alhamdulillah udah 12. Alhamdulillah. Tapi meni loba. ngkos-kosin orang, ngontrak-ngontrakin ke orang. Ari Cita di sini masih ngontrak juga gimana? Ibu kosku ternyata pengontrak. Kalau Cita lebih prioritasin mama. Mama alhamdulillah so sweet. udah ada rumah. Ya beneran Bu, beneran. Iya bener. So sweet banget. Peres apa enggak nih? Cita Enggak. soalnya dia suka, orangnya kan suka peres. Urusan itu nggak pernah Emang. peres. Nah, terus, Anak yang berbakti itu orang tua dulu. Kosannya tuh sebenarnya ada rumahnya juga. Jadi bukan cuma kosan aja, jadi rumah buat tinggal sama kakak. Oh, gitu. Kakak aku tuh single parent juga. Terus juga daripada dia kemana-mana, mendingan aku suruh dia jaga Jaga kosan, kosnya. terus tinggal di sana. Jadi Gitu. biar Kalau aku mamah mah- dulu rumahnya. Aku mah kan tinggalnya di pesawat, di jalan. Jadi kalau Iya, aku dia udah mah- nggak peduli, yang penting keluarga aku hidup enak aja. Wow. Tapi cita-cita ke depan pengen punya rumah karaoke juga, betul? Iya, amin, amin, amin. Pengen kenapa? Insya Allah. Kenapa pengen milih bisnis karaoke? Kan kita sering banget ya keluar-luar kota gitu kan, kayak masuk ke kabupaten-kabupaten seperti itu. Kalau yang nonton tuh sampai ribuan dan mereka tuh seneng banget sama nyanyi. Iya, Dan mereka iya, tuh iya. butuh hiburan, itu sih Iya. yang lebih. Salah satunya rumah karaoke ya? Iya, kayak gitu. Dulu ada yang ngomong, Cita tuh pernah kerja di rumah karaoke juga ya? Iya sebenarnya apa ya, pengalaman hidup satu, dan memang kalau Cita lihat sih sebenarnya kalau orang cuma melihat dari covernya aja ya, padahal orang nggak tahu dalamnya tuh seperti apa. Iya. Jangan nilai orang dari sebuah profesi. Jangan profesi ini pasti orangnya seperti bla 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 bla. bla. Padahal kan nggak semua Ada orang. yang gitu tapi sebetulnya ada yang enggak juga. benar. Jadi nggak sesuai gitu. Jangan hanya memandang sebelah mata kalau tidak tahu aslinya orangnya seperti Iya, iya, apa. iya, iya. Itu pelajarin lah, kenalin dulu, baru bisa ngejudge. Tapi Cita tuh ya katanya deket banget sama fans-fansnya. Sampai kalau lagi manggung,
dia tuh rela dijambak-jambak. Jambak. Beneran, Bo? Sering banget. Kan nyeri, kan sakit. Sering. Jadi karena mereka mungkin kalau Cita sih lihatnya mereka tuh sayang mungkin ya. Sayang kok jambak toh? Greget gitu. Greget sana. Dijambak. Ya Allah. Tapi jangan sampai gitu ah. Ebi. Hey. Andi. Au, au, au. Uci ala F, ala F. Au, au, au. Uci ala F, ala F. Ebi ganti celana ya? Ya, Celana udah ganti. udah. Kenapa nggak pakai celana rumah sih? Pakai masih celana seragam aja. Tapi kan soalnya masih kecil. Oh ini kado. Itu Tante apa, Cita Nak? dibuka ya? Belum dibuka dari tadi. Belum. Biasanya langsung dibuka. Itu dari Tante Ebi. Cita. Iya. Oh, Wow. senang banget dong. Apa sih? Wow, isinya. Sepatu. Oh, sepatu bapak-bapak, Cita. Kok sepatu bapak? Oh buat ke kondangan kali ya? Ya. Cobain Bi. Coba ya. Cobain Bi. Kakinya gede Kaki banget kanan itu. dulu dong Ebi, kalau nyobain itu kau pakai tuh kaki kanan biasain. Kenapa emang? Karena itu jadi kayak setan. Beneran ada hadisnya. Pakai kanan, buka kiri. Pakai kanan, buka kiri. Sama kayak masuk kemana-mana kaki kanan. Betul. Kalau Langkah sepatunya kaki kanan semua, Ya, Si Ebi kalau ngomong. sempitan ya? Kaki kamu gede banget, Bi. Susah banget Ebi. susah. Amin pas Sampai nginjek-nginjek om. Om jangan Susah ya? dipaksa nanti kakinya sakit. Ya, sepatunya sempit. Ya, Terus gimana dong? Bagus lagu. Ulang ya. Ulang sekali lagi ya. Ada jeng titi. Jeng Titi. Ih, kebetulan. Jeng Titi, Ya, Jeng Titi itu selalu hadir di saat kita kesulitan. iya. Jeng, Ya, kita punya sepatu Iya. untuk Ebi. Iya. Tapi kekecilan sempit. iya. Gimana Jeng. caranya ya? Mohon maaf, pengen tanya. Suaranya kejepit pintu apa gimana sih tuh? Kenapa? Suaranya kenapa begitu? Saya bingung. Iya, Jeng Titi. Iya. Jeng Titi singkatan apa? kenalin. Hah? Cita Cititi. Cita-cita. Ada masalah apa Jeng Titi akan selesaikan semua masalah-masalah yang ada di sini. Sepatu sempit. sepatu mau kesempitan. Oke. Gimana, Yang Cik? mana? Lewat. Gimana caranya kalau kita punya sepatu sempit? Jeng Titi punya solusinya. Apa coba? Coba pegang. Astagfirullahaladzim. Sini Jeng. Caranya supaya sepatu kesempitan tapi tetap bisa dipakai. Siapkan kaos kaki. Ini colokin Kos dulu. kaki. Jadi pakailah 3 kaos kaki Astagfirullahaladzim. sekaligus dalam 1 kaki. Coba. Satu kaki. Ebi. 3 kos kaki berarti makin tebal dong, Jeng. Bisa diam Bu Ayu? Oh iya boleh. Halo. Gimana sih? Cita Cititi. Ini colokin. Ebi. Jadi pakai kaos kaki. Pakailah 1 kaki dengan 3 kaos kaki. Orang satu kaos kaki aja udah sempit apa? Coba dulu. Ini dua. Itu Ini 3 sudah- kos kaki. Iya. Ini udah dipakai 1, 2. Tambah tebal dong. Iya. Hah? Ini pemirsa ini beneran tips loh dari Jeng Titi. Iya, Udah pakai 2. lagi. 2. 3. Iya, udah berapa kaos kakinya di kaki? 3 lapis. Oke. Habis itu paksa sepatunya dipakai sampai bisa. Hah? Ya nggak bisa dong, Jeng. Ikutin Jeng Titi. Kanan. Ikut aja, ikut Pakai aja. sepatunya sampai bisa. Kanan, Jadi kanan. paksa sepatunya ya. Sakit nggak? Jeng Titi, kena muka saya Jeng. Maaf. Dari tadi kena mulu ya, Pak. Paksa. Paksa. Jadi kalau misalnya ini tidak muat Bapak Ibu semuanya, ini paksa nanti panaskan dengan hair dryer ya. Apanya tuh? Selama 10 menit. Enggak, masuk dulu atau jangan masuk dulu? Udah nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan melebar. Paksa terus. Kita tunggu 10 menit. Nanti kita akan kasih hair dryer kanan kirinya. Oke, jadi ini kita Jeng Titi akan ngasih daya selama kurang lebih 10 menit. Dan nanti kita akan lihat hasilnya. Apakah sepatu yang tadi kesempitan di kaki Ebi ini bisa langsung cukup dan muat. Jangan Kita lagi ya. kemana-mana.
Start nih. Ada aja. Apa? Kayaknya udah 10 menit coba. Sampai Itu- anget loh ini. Itu muat atau enggak? Muat. Ini sih kaos kakinya masih 3 lapis. Coba dilepas kaos kakinya. Coba. Tapi ini info buat ibu-ibu di rumah kalau Jang Titi nggak akan kasih trik-trik yang palsu. Oke. Iya, iya bener. Ini asli ya, Jang? Satu. Ini asli. Ini 2. Coba. Tadi kan susah banget. Bandingkan dengan yang ini ya. Iya. Tuh liatin pemirsa. Ternyata muat. Beneran. Beneran. Iya, iya, iya. Nggak dilonggar. Coba Dia lupa sampai suaranya. Tapi ini beneran. Jadi, bener lah. Oh, dari sekarang bisa ya kayak Ini gitu? tuh bisa kalau misalnya sepatunya kulit. Kalau nggak kulit kayak kain gitu nggak bisa. Sama safety shoes nggak bisa. Jadi kalau safety shoes yang depannya ada besi itu nggak bisa. Iya. Tapi jadi nih gitu ini emang mengembang ya kulitnya ya. Iya. Ih jadi coba beneran Yang cukup, itu- beneran yang cukup. itu Ebi. nggak muat. Beneran tuh. Yang ini. Yang ini nggak muat. Ya ini masih tetap gak muat. Yeay. Masih susah. Oke. Makasih Jeng Titi ya, makasih banget. Jang, makasih banyak ya, Jang. Ya udah kalau gitu, Cita-Cita tuh makasih ya. Cita, thank you. Sukses selalu buat Nyanyi Cita-Cita. dong bareng Ayu Ting Ting yuk, Oh, nyanyi iya. berdua yuk. Kita pamit. Asik. Beneran kok. Beneran. Iya kali dilonggar. Karena dia mau mengancam gitu kulitnya. Perawan memang menawan, janda lebih menggoda. Sikat. Hey. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan memang cantik, janda lebih menarik. Kalau abang pilih perawan, sudah pasti masih segelan, belum disentuh orang, belum berpengalaman.
Citata. Cita bikin kaget. Apa kabar? Baik. Tepuk tangan sekali untuk Citata. Terima kasih. Halo. Bikin kaget banget Cita ini. Belum siap ruangannya ini, sepatu aja belum sampai tadi. Ya ampun, cocok banget Ya merah-merah. dong, kamu juga biru-biru. Darah saya merah, darah kamu biru tuh kayaknya ya. Amin. Kalau habis nyanyi, haus? Haus. Nah, kalau ada itu tuh harus ini, harus dihormati. Yuk kita minum dulu di sini yuk. Di sini. Aduh, kebetulan nih airnya lagi penuh-penuhnya. Kemarin kan hujan juga. Oke. Aku deg-degan banget ya. Masa di sini. deg-degan ya udah Aku sok deg-degan coba ya. banget di sini. Ini ada gelas. Hmm. Gelasnya sih gelas biasa. Tapi airnya yang luar biasa. Karena ini adalah air. Silakan Cita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Cita-cita. Air yang kamu minum itu adalah air kejujuran. Setiap tetes yang mengalir di tubuh mungilmu ini akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan Cita, Iya. usia berapa? 21. 21 tahun. Kamu sudah merasa menjadi sukses belum? Alhamdulillah. Sejauh ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang sudah terjadi disyukuri. Dalam 1 tahun kamu bisa mengantongi 10 penghargaan. Betul? Belum 10. Berapa? Baru 7. 7. Wow, tapi itu luar biasa dalam 1 tahun. Dalam setahun. Kamu menjadi penyanyi tiba-tiba terkenal dengan salah satunya Goyang Dumang ya? Iya, gue yang dulu. Baru berapa lama? 1 tahun. Persis 1 tahun sudah 1 tahun. 7 penghargaan. Kamu ngerasa nggak suara kamu tuh bagus? Enggak juga sih. Sebenarnya banyak banget yang lebih bagus dari Cita. Cuma mungkin karena rezeki Allah ya. Jadi disyukurin aja. Mudah-mudahan ke depannya bisa terus belajar lagi biar lebih baik lagi. Suatu hari saya pernah bertemu dengan Cita-Cita di pinggir sebuah panggung event. Terus saya ngomong ke Cita, nggak tahu Cita masih ingat atau enggak. Ingat banget. Apa yang saya bilang? Sebenarnya suara lu tuh biasa-biasa aja. Tapi lagu lu tuh keren. Julid. Dan lu ingat sampai sekarang? Ingat banget. Tapi lu setuju nggak? Setuju. Karena Setuju gue banget. ngomong gini, ya mendingan gitu Cita daripada suara lu bagus banget tapi lagunya nggak terkenal, nggak laku. Dan itu dan tidak semua lagu bagus juga dinyanyikan bisa pas oleh seorang penyanyi. Tapi sebenarnya itu jadi motivasi banget loh. Jadi Beneran, kedepannya Cita? tuh jadi Cita tuh mikir, oh ya beneran gue harus belajar lagi nih kayaknya nyanyi dangdut. Karena memang baru banget kan jadi penyanyi dangdut. Iya, iya. Cita gitu. beneran gue ngomong gitu lu ingat sampai sekarang? Ingat banget. Oh my God. Ya tapi bagus kan? Bagus. Daripada gue peres? Iya sih bener. Daripada Nah. ngomongin di belakang ya. Nah, mending di depan, bukan ngomongin juga itu memotivasi. Iya motivasi. Oke, sudah banyak penghargaan, apalagi yang belum kamu capai? Banyak sebenarnya karena kan manusia juga nggak ada puasnya. Pengennya sih banyak berbisnis karena kan di dunia entertain ini kan nggak selamanya. Ya, betul. Dengar-dengar gara-gara kamu banyak dapat penghargaan, banyak juga senior-senior yang lebih dulu terjun ke dunia musik, khususnya musik dangdut Indonesia. Agak ngiri dengan keberhasilan kamu itu, betul? Nggak tahu juga sih sejauh ini karena Cita juga belum banyak bicara gitu sama orang gitu, belum banyak. Jadi Cita emang orangnya kan nggak banyak ngobrol sama orang kayak gitu. Jadi nggak tahu juga ya kalau Cita sih mudah-mudahan apa ya dijadikan motivasi lagi ke Citanya. Jadi biar maksudnya Cita memang pada saat ini memang orang yang benar-benar beruntung menurut Cita. Jadi Cita harus banyak belajar lagi dari senior-senior kayak gitu. Tapi emang banyak cibiran atau pandangan sebelah mata kepada sosok Cita dari senior? Ada juga yang seperti itu? Ada. Tapi tapi ya kalau Cita sih menanggapinya karena memang Cita merasa Cita itu baru, jadi Cita harus banyak
ngalah, harus banyak belajar juga. Sebagai public figure, apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan, apapun itu menjadi pembicaraan orang. Bagus diomongin, apalagi jelek makin diomongin. Kan Cita tuh udah dianggap sebagai artis Asia ya. Amin. Karena dia jobnya bukan di Indonesia doang, udah mulai ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan negara-negara tetangga lainnya. Di Malaysia katanya kemarin sempat ada sedikit masalah. Ya sebenarnya itu miskom aja sih, karena memang kan treatment dari event organizer masing-masing tuh berbeda. Jadi ada miskomunikasi aja. Seperti apa sih, ceritain dong. Nah sebenarnya awalnya karena Cita pakai baju, itu Cita juga nggak ada dari awal udah dibilangin, ini pakai baju ini nggak ada. Tapi begitu Cita nyampe, ini kamu harus pakai baju ini ya nyanyi. Padahal Cita udah bawa baju sendiri. Oh, jadi memang dipaksakan harus pakai baju harus itu. Pakai baju harus itu. pakai baju itu. Akhirnya kamu pakai. Akhirnya aku pakai dengan catatan aku menghargai. Ya, Gitu. Aku menghargai, lalu aku kan nggak tahu itu desainernya siapa, Terus? itunya siapa. Pada saat aku bawa dari sini teman media, dan bawa dari sini ke sana karena memang aku bangga juga, alhamdulillah bisa nama bawa dangdut juga ke sana. Jadi akhirnya aku bawa media, terus sama teman media aku ditanya, Cita ini bajunya desain siapa? Aku kan bingung juga. Lalu aku tanya ke IO-nya jawab. Jawabnya misal salah. A gitu misal Misalkan siapa? apa gitu kan, Terus Ivan kamu jawab Gunawan lah. misalkan Berarti gitu. ini Aku jawabnya Irfan Hakim gitu. Jadi Terus? ya aku kan cuma ngikutin aja apa yang dikasih tahu kan. Ya udah akhirnya udahlah miskom. Ternyata salah nama. Salah nama dan Mirip namanya atau beneran sama sekali? enggak, karena itu aku nyebutin tempat, bukan nyebutin nama. Oh. Nyebutin tempat satu mall yang besar di Kuala Lumpur. Ntar kita intip lagi tiap harinya ya. Nah, di situ bener. Tapi Ebi bawa ini. Iya kan, Ebi kan memperingati Hari Pahlawan. 10 November, betul. Nih ada Tante Cita datang sini bawa kado juga loh Ada, sebetulnya. buat Ebi. Iya Tante ya. Makasih Tante. Om Irfan, tapi cerita sedikit tentang Hari Pahlawan. Tadi iya. aku kebetulan lewat di Taman Makam Pahlawan, lewat depannya Taman Makam Pahlawan. Rame banget para Ada ya. veteran-veteran yang begitu luar biasa yang sudah membuat Indonesia ini merdeka. Mereka masih sehat, mereka masih kuat untuk datang ke Makam Pahlawan. Itulah dia. Jadi walaupun usia mereka juga sudah cukup sepuh ya. Iyalah, udah seumur Indonesia mungkin, Tapi Om. semangatnya tuh Yes. terpancar dari ekspresi mukanya ya. Intinya terima kasih banyak untuk semua para pahlawan yang sudah memerdekakan Indonesia. Ini sekarang tugasnya kita generasi muda ya meneruskan semua jasa-jasa para pahlawan pastinya. Betul sekali. Jadi dengan mengisi kemerdekaan ini ya. Yes. Dan mendoakan para pahlawan yang sudah mendahului kita mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Tapi sebentar Ebi, celananya tadi kok basah? Bekas apa sih? Orang Ebi jatuhnya di comberan. Nah, Ebi mau ganti celana. Ini buat Ebi kan? Iya. Ebi bawa ya. Makasih Tante Cita-Cita. Ebi tuh senengnya tuh di sini. Senangnya tuh di sini Di dalam hatiku senangnya tuh di sini. Pak. Ganti Udah, celana Ebi cepet. ganti baju dulu. Kok badan Ebi gede banget di TV sih? Iya. Udah. Ebi, tubuh manusia itu sebenarnya ada badan, kaki, dan lengan. Betul. Ebi dari sampai bawah betis semuanya. Bi. Hai Bu Cita, apa kabar? Silahkan. Aduh, Cita baru nyampe tadi udah Om suguhin itu loh air. Jujur nggak Om? Jujur, dia mah Jujur. jujur orangnya apa adanya. Om Intinya seneng. selama ini dipertanyakan oleh pemirsa sudah terjawab di sini. Ya betul, jadi didoakan mudah-mudahan dijauhkan dari kasus-kasus lainnya. Ya. Amin. Ya benar. Aduh, tapi ngelihat Cita-Cita ini adalah benar-benar sosok pekerja keras. Yes. Saya ketemu dia tuh di berbagai macam kondisi panggung, dari yang pagi buta sampai malam gelap gulita, dia ada di sini. Kejar target ya? Betul. Kamu emang suka bekerja? Iya.
Suka banget. Bagus. Suka banget. Jadi kalau menurut Cita daripada sekarang leha-leha, jadi Cita tuh kalau sehari tuh kalau misalkan kosong tuh gatel. Sama, gatel. Gatel pokoknya. Tinggal digaruk. Maksudnya ya gemes gitu gimana ya? Biasa aktif kan. Gemes gitu, pengennya ngerjain sesuatu nih, apa nih gitu. Tapi pasti nanti pada saat kamu udah sibuk bekerja, kamu akan mengalami masa-masa seperti Om Irfan. Merasa terlalu sibuk membahagiakan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri. Itu kan dulu. Itu kan dulu. Tapi pernah ada yang protes gak sih orang-orang terdekat? Sibuk banget gimana sih buat kitanya nggak ada? Misal ibu gitu. Ibu pernah protes nggak? Ibu sih nggak pernah, karena tahu memang aku tuh kayak gitu banget orangnya. Jadi kalau misalkan udah kerja tuh nggak boleh ganggu kayak gitu. Ibu emang nggak kangen ketemu-ketemu gitu, saking sibuknya kamu keluar kota. Mama sih sering datang kayak gitu. Kalau misalkan ma aku pengen ketemu, ya udah mama datang gitu. Karena mama juga sama kayak aku, orangnya beranian walaupun badannya kecil. Si mama? Berani. Aktif mama gitu tuh ya? berani banget aktif. Jadi kalau misalkan mas ini datang, ya udah sendiri aja gitu. Bohongan lu, Bo. Kadang-kadang pakai travel gitu sendiri datang ke Di rumah. mana sih dia. mama tuh? Di Bandung? Iya. Gitu. Tuh foto Cita-cita itu. mendadak pulang kerja, beli kue dan lain-lain, nyempetin pulang ke rumah. Happy birthday my beloved mommy. Oh. Kamu tuh anak keberapa? Anak bungsu Dari? dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Berarti mama itu orang yang sangat mendukung sekali seorang cita-cita. Sangat Si mendukung. Neng Bungsu ini Sangat mendukung. Memang waktu kecil aja tuh nyanyi tuh diantar-antar sama mama. Oh nyanyi dari kecil? Iya dari kecil, dari sekitar 4 kelas SD lah. Oh gitu. Sebelum kamu dalam setahun ini menjadi seorang penyanyi dangdut yang alhamdulillah diterima oleh masyarakat luas, kamu tuh sebelumnya emang apa sih? Nyanyi jazz juga, Oh jadi bukan dangdut aja? bukan dangdut. Oh jazz juga. Dia sebelumnya memang lagu jazz. Cucu banget sih. Coba dong dengerin dia mau nyanyi lagu jazz dikit. WHM. Langsung aja sekarang aja. Lagu apa? Apa aja di jazzin? Nih saya beliin Coba. mic khusus buat Tuh. cita-cita. Hey, cita-cita. L is for the way you look at me. Oh my God. O is only one I see. Hey. V is very, very extraordinary. He knows even more than anyone that you don't look and love. Oh, your love has been Hey. Keren. is for the only one. Z. Bentar. L-O-V-I. Iya. Kan Kenapa beda. ada Z? Z-nya dari mana Z? Sekarang itu ejaan baru Om. L L-E-Z. is for the way you look Z. at Z. it's very, very Ada malah ya. Soalnya tersubur segala. L-O-V ada Z-nya aneh banget sih. Ada C lagi nggak ada C. Tapi Cita, tadi sama ibu deket banget ya? Dekat banget. Berapa bulan yang lalu tapi ayah meninggal ya? Bulan apa ya tepatnya? Tepatnya bulan September. September. Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan kita sama ibu juga dikasih kekuatan terus. Amin. Ya kan bisa terus membahagiakan ibu. Karena pasti papa juga bangga punya anak seperti itu. Iya. Amin. Manggilnya apa sih? Ayah, papa, apa? Ayah. Ayah. Deket nggak sama ayah? Deket banget. Ini dia. Nih, iya. Ayah sekarang udah nggak ngerasain sakit lagi. Ayah yang tenang di surga ya Cita, sayang ayah. Emang sakit ya? Sakit udah hampir Ya. setahun. Nyesel nggak sih di detik-detik terakhir ayah di umur ayah itu Cita dalam kondisi jarang ketemu Sibuk-sibuknya. ya? Nyesel banget. Pernah satu waktu ayah tuh bilang sama semua kakak-kakakku kalau beliau tuh kangen banget sama aku. Oh. Ya, Ini bukan bermaksud untuk mengingatkan sih ya Om ya. ya. Dan kayaknya
setiap hari tuh aku tuh sampai kepikiran gitu dan cuma bisa telepon. Itu yang aku nyesel banget. Tapi dibalik rasa kangen, tapi papa juga, ayah juga bangga banget kok. Yes. Sama anak bungsunya yang, jadi maksudnya meninggalkannya juga tehariwang kok bahasa Sunda mah. Cita Nggak sudah ada takut. pegangan, gak ada takut gimana ya anak saya gitu. Yang paling kecil pula. Iya, iya. Tinggal ngedoain aja sekarang sama Cita ya. Iya, cuma Dan bisa kondisi- ngedoain aja. Iya, apalagi pas itu juga lagi sibuk-sibuknya sampai dia habis memakamkan ayah tercinta harus langsung terbang lagi, bekerja lagi. Tapi memang orang kan mengimagekannya, oh ini nggak peduli sama ini itu. Padahal Itulah. mereka pun yang mengejudge itu tidak pernah tahu sebenarnya apa yang dirasakan Cita. Itulah apa yang menjadi resiko menjadi seorang penghibur. Yes. Yang nonton tidak akan pernah tahu apa yang sedang dirasakan Dalam sesungguhnya. Dan mereka juga yang tahu mungkin sekarang Cita kok bapaknya gitu langsung ini. Banyak kok artis-artis yang lain pun yang harus melakukan hal itu karena sebuah kewajiban ya. Mungkin Iya, kalau betul. disuruh milih pasti kan nggak akan mau Om. Iya, teman artis Om Irfan juga lagi syuting dapat telepon ibunya meninggal. Iya. Dia tetap lanjutkan syuting baru dia pulang. Ya itu karena ada kewajiban yang harus dilakukan ya. Ya dan sebenarnya begitu pas nyanyi aja udah pikiran kemana, Iyalah. badan di situ Pasti, dan aduh. Manusia juga pasti punya hati ya. Iya. Ini kecil-kecil mah hebat si Cita mah. Ya. Tetap semangat Cita ya, yuk kasih semangat dulu dong buat Cita-Cita kan. Berisik banget sih di kamar. Ada tamu. Kak Ayu. Ada cita-cita Ata. Peres. Gak usah peres, sebentar. Gak usah peres. Gak usah peres, kalau usah depan peres. orangnya, cita-cita. Hei, ini pers dari mana? Gue Enggak, nggak enggak. pernah peres. Coba kalau Citanya nggak ada gimana Begini, Om? ya ampun itu ya A ya, Cita. Kok Kalau bisa ada sih? orang, kalau ada orang. Jangan, Cita-cita. Masa sih? Halo Cita, apa kabar? Gini. Ini gara-gara dia ini gara-gara orang-orang kita ketemunya jarang. Jadi orang tuh mikirnya, ayo sama Cita tuh apa kabar? Pas bisa, Ya udah, jangan kemana-mana. Tetap dia ada-ada aja. apa aja ada ntar. Tidak mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpegangan tangan, aku dalam cinta, demi masa. Penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2015 kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik diberikan kepada Kasian. Sakit nggak? Nggak jadi menang. Kategori artis solo wanita dangdut kontemporer terbaik diberikan kepada Cita-Citata, lagu Sakitnya Tuh di Sini, album Sakitnya Tuh di Sini. Maaf. Bo, Om, kalau gue ada di antara panggung itu, terus udah pede menang, nggak menang sakitnya di sini loh. Dia enggak, kalau Jupe kan beneran. Beneran. Kalau Ayu itu kan peres orangnya beneran. Di hatinya gitu. Udah. Gue bacain ya. Lu kayak Gua bacain nih, gua bacain. tahu lu ya, hidup lu ya dari Gue tadi bacain ya. ya. Lu cari Krisdayanti. Krisdayanti. Krisdayanti kok gede gitu? Krisdayanti cantik. Sama kan tadi Krisdayanti juga gini kok. Oh iya. Sama udah nggak jadi bete. Lo mah suka matain. Silakan. Duduknya di situ dong. Dari tadi nggak mau duduk di Iya, deketan, kenapa sih? aneh banget. Jangan sembarangan ya, emang tadi lu kan nyuruh gue duduk di situ. Enggak. Pencitraan foto-foto gue tahu tadi. Bukan gue foto Cita yang foto. Ya kan gua Dia mau ke baik, dia mah baik. Ya gue juga baik. Dia dekat banget. Kayak anak ayam baru netes, deketan mulu. Lu kalau kayak gitu mendingan gue. Enggak, Image-nya. sebenarnya orang sih ngompor-ngomporin mulu ya, padahal kita nggak ada tadinya apa-apa nggak ada ya. apa-apa Kok gitu. jauhan sih musuhan ya? Lah, tadi dekat diomongin. Ayu, lu kan biasanya kalau ada award-award tuh dapat dipastikan kebanyakan Ayu Ting Ting yang menang. Kagak juga. Pas sudah ada cita-cita jadi Prediksi. cita-citata ya. Enggak.
dada si kampret. Kagak, kan ini namanya, kan orang namanya bumi tuh berputar ya Iya. nggak? Jadi lu mau mulai turun atau gimana sih? Ya enggak juga, tetap berkarya, tetap bersaing secara sehat. Emang lu udah menang berapa kali? Lah gue mah, ya lu kayak nggak tahu gue udah dapat banyak dapat penghargaan. sebentar. Berapa kali tadi lu berapa kali? Udah sering, ya, alhamdulillah udah beberapa kali. Lu berapa kali? Berapa penghargaan? Kalau nggak salah ini, kalau AMI Award ya, AMI Award udah 2 Enggak, seluruhnya. Oh banyak Kak. Berapa? Lebih dari 20. Woi. Berapa lama? Berapa lama? 3 tahun, 4 tahun lah. Ih, Cita 1 tahun langsung 7. Tapi 20 dia, tapi 20. Tapi dia 4 tahun. Ya kan selama 4 tahun itu dapat 20, gue belain yuk, bala-bala. Nggak usah, gue nggak perlu dibelain. Itu. Kalau emang kemarin rezekinya emang benar, saya juga salut karena emang lagu-lagunya. Kasih selamat dong, tadi nggak ngasih selamat loh. Parah lu. Nih kompor nih. Parah, ayo. Tapi kalau dia rela, kalau dia rela, Cita Mendingan menang. gue ngasih selamat ya Cita, tapi gue peres, apa gue di belakang biasa aja, tapi gue tetap support Cita-Cita. Bukannya nggak mau salaman. Wah, jadi orang sekarang kagak usah munafik, banyak orang pada munafik. Kayak ya. siapa sih, Wak? Mukanya pada kalem-kalem, tapi pada- nggak tahu ya. Siapa? Siapa itu siapa? Siapa? Wak. Ah, sabar. Sabar. Wak. Sabar. Hey! Dia ngapain dong tadi? Ya tahu kalau ada musik itu dia muncul. Emang dia muncul begitu. Jadi orang mah apa adanya aja Dia kita. penting pernah merasakan ada di posisi Udah pernah tersebut. merasakan kan, mungkin sekarang memang karya-karya yang Cita-Cita juga bagus-bagus semua lagu-lagunya. Tapi Ayu makanya- juga bagus. Bagus. Best of Ayu Ting Ting itu bagus. Makasih Sabalado, lah. sabalado, Lu friend. nggak usah dinaikin, ntar lu jatuhin gue lagi nggak apa-apa. Kita mah dukung temen yuk. Sebenarnya Cita banyak belajar loh sama Kak Ayu beneran. Apanya? Gak peres. Oh, Cita tahu. jauhin. Cita banyak belajar, statusnya juga belajar juga lah. Emang beneran. Bukan itu aja, mereka kan satu alma mater tahu. Apa? Mantan-mantannya Ivan Gunawan. Iya. Gue kagak pacaran. Gue juga. Dia juga nggak pacaran. Halo? Nggak pacaran emang? Nggak pacaran. Kata siapa? Ini ngobrol dong. Enggak, gue gak mau ngobrol, gue Nggak, lebih nggak. suka nelpon. Kan sama Ayu pernah deket Ivan Gunawan. Diberitakan deket. Terus udah gitu deket sama kan Cita-Cita. ditolak sama Ayu. Udah ditolak terus udah gitu itu deh. Kan Deket mungkin- lagi sama Cita-Cita mungkin sampai kalau- Igun disomasi loh. mungkin kalau tipenya Aigon tuh ya orangnya yang mungil-mungil, yang kecil-kecil. Kayak saya, kayak Cita. Sekarang lagi balikan lagi sama Ayu ya? Enggak. Masa sih? Lu mah, Kayaknya sih, lu mah Igun bikin sempet gosip di- yang ini ya, tadinya sama nggak si ada ya? tapi jadi ada. Aduh, emang mulutnya lemes banget. Halo? Ah, Igun? ah, Gun, lagi istirahat. enggak lagi ini kenapa? Gun, Hei, ini lagi live ada-ada aja, Igun. Igun. Di sini kan ada Ayu Ting Ting. Julid. Ada Cita-Cita. Julit. Ada Cita-Cita Ada siapa sama Ayu Julit? Ting Ting. Lu pernah pacaran sama Ayu atau sama Cita? Dua-duanya nggak pernah pacaran. Ah. Tuh kan. Oh enggak, kenapa? Mereka nggak ada yang sama gue. Oh, kasihan. Gak ada yang mau sama lu. Padahal kurang. Terus. Padahal dikasih cincin ya? Ya Hey. udah. Lu mah kebiasaan tiap lagi live nelpon orang. Gun. Dulu pas Ayu deket. Besok dateng lah. Iya iya besok kamu Igun. datang launchingnya. Besok Igun mau launching besok saya juga bukunya. datang, insya Iya, Allah, launching launching buku, iya. iya. Berkarya dengan cinta. iya. Oke. Gun. Dulu pas lagi deket sama Ayu disupport bajunya sama Igun. Terus kan Igun ditolak. Terus nggak pernah dikasih baju lagi Ayu. Lu deket sama Cita. Lu support tuh Cita kasih baju. Sekarang dekat lagi sama Ayu yang disupport lagi, Cita yang susah dikasih baju. Sekarang gue deket gimana? Biasa aja. Ini kata Cita ngomong. Ih enggak begitu. Tadi Cita bilang katanya susah Cita bilang susah disupportnya. bikin baju di Igun sekarang. Enggak. Nggak pernah bikin lagi Gun. emangnya. Saya bikin baju kan mau shoot ke Korea. Hah? Kita kan mau bikin baju kemarin buat mau konser ke Korea. Oh masuk Korea, oh dapat tetap. Beli. Ih jangan ngomong gitu dong Beli. Gun. Oh beli. Beli, enak Kalau Cita aja. beli, kalau Ayu Ting Ting tuh selalu sponsor ya, nggak pernah beli ya? Apa? Kalau Cita-Cita kan selalu beli. Kalau Ayu nggak pernah beli ya?
Ya pengennya sih kalau Ayu sih pengennya jadi butiknya Ayu sih. Apa ini? Waktu itu kan pernah ditanya. Apa? Kan gue pernah nanya pilih Cita Pak Ayu, terus Igun jawabnya pilih siapa? Pilih Ayu. Gun? Apa? Kan dulu gue pernah nanya, lu pilih Cita atau pilih Ayu, lu jawabannya pilih siapa? Pilih siapa? Nggak tahu lupa. Lu jawabnya pilih Ayu dulu. Iya. Ayu mana Ayu? Ya, ayo mau ngomong. Yuk ngomong. Oi. Have a nice day. Halo? Have a nice day. Oh, ya, thank you so much. Jangan soal India dong, itu kan mantan. Enggak, lu. apaan sih bercanda doang. You too have Ya udah gue lagi sibuk nih. Ya udah jangan Have a sakit good ya day, ya. gitu, bilang dong jangan sakit. Ya apa? Bilang, ayo Lu nggak perhatian boleh, dikit lu nggak dong. boleh pemaksa. Ayo bilang, Igun jangan. Have a good day and enjoy your walk today. Udah. Yeah. Gun, ya udah besok launching bukunya jadi ya. Besok jam 11. Oke. Untuk pemirsa Global TV ada aja. Ya, lu Ya. daripada ngerumpi beli buku gue. Udah syuting kagak bayar, nabung gue. Oke. the best seller di toko-toko buku terdekat. Siap, oke. Berkarya dengan Igun cinta. sukses bukunya ya, thank you informasinya ya. Buat dari ada aja. Ye. Aduh, udah ditutup, Igun udah. Udah ya. Indri ada, Indri. Halo, Ma, ini sih lu. I miss you. Sukses besok Oke, launchingnya bye. ya, bye. Jadi gimana ini kalian baik-baik aja sama Ivan Gunawan ya? Baik. Ya udah, nggak ada Baik. kecemburuan. Cita mah masih beli bajunya, gue mah nggak pernah beli. Iya, Igun juga cerita gitu katanya. Kayaknya ada yang spesial ya. Kalau Enggak. Ayu ya. Enggak juga, emang bajunya mahal, gue belum aja sanggup beli. Oh berarti maksudnya honornya lebih gede Cita bagaimana? Enggak lah. Maksudnya kalau Eke kan udah punya anak, keperluannya lebih banyak. Yes. Oh gitu. Oke deh. Sekarang kalau misalnya kita udah lihat bahwa mereka baik-baik aja, nggak ada pertengkaran di belakang sana, Baik-baik ya kan? Ayu udah 20 penghargaan, biarkan dia dengan 20 penghargaannya, cita-cita baru akan booming lagi dengan Iya, betul. penghargaan-penghargaan berikutnya. Bukan berarti roda berputar, sama-sama selalu di atas. Yes, Amin. sama-sama saling dukung, sama-sama saling support. Saling Sekarang, support. mendingan kita langsung masuk aja ke mulutmu Harimaumu. Oke, mulutmu harimaumu. Cita, kita akan menampilkan foto. Ayo komentar apapun tentang foto ini ya. Bukan lu ya, Cita ya. Iya. Foto pertama, Ini dia. Richard Pondang. siapa sedese? Sapose ini Richard Pondang, Wak. X. Akulah sang mantan. Ini katanya udah dihapus ya di Instagram ya foto-fotonya ya? Iyalah, kan udahan. Kapan sih udahannya? Udah lama lah itu. Setelah menikah atau sebelum? Setelah menikah. Tapi kok dia nggak disomasi? Sebelum digosipin. Jadi orang ketiga. Oh gitu. Igun kok disomasi, yang ini nggak disomasi? Kan udahan, udah cerai. Oh, yang dulu. Ini pas udah cerai kemarin. Iya, udah cerai. Oh. Oh, pas putusnya? Igun masih proses ya? Iya, masih Oh, proses iya. cerai. Kenapa Ini putusnya putusnya? kenapa sih? Ya, Ya Allah. Terus akhirnya yang protes siapa? yang protes desainernya. Protes desainernya. Desainer Malaysia. Iya, betul. Karena kebetulan yang punya desainernya itu ada turunan dari Indonesia juga. Aduh, ada-ada aja ya. Ya, Cita. betul. Itu tuh kapan? Itu udah lama banget pertama awal ke Malaysia. Tapi itulah ya, semakin tinggi pohon, semakin kencang, kencang angin. anginnya. Kamu ngerasa banyak cobaan di balik kesuksesan kamu juga kah? Ya pasti karena memang ya balance kalau hidup udah pasti senang ada sedihnya kayak gitu. Itu tadi mengenai salah penyebutan desainer ketika di Malaysia. Ya. Ya masih hangat di ingatan kita juga, masih ada hubungannya dengan busana yang kamu kenakan. Pernah juga mengenakan busana saudara-saudara kita dari Indonesia Timur, Papua. Ya, betul. Diwawancara, salah jawab juga, mungkin salah jawab sih. Perlu dijelasin sebenarnya. iya, Dari iya. awal memang Cita memakai baju itu di Jakarta. Itu pun karena itu etnik. Jadi bukan adat, itu Iya. etnik. Jadi etnik itu kan perpaduan budaya. Jadi bukan full adat banget. Jadi Cita menjelaskan dan di situ Cita detail banget menjelaskan, tapi memang ada pihak tertentu yang sengaja memotong lalu disebarluaskan. Nanti kita akan lebih
dalam lagi membahas tentang cita-cita khususnya mengenai hubungan yang kurang baik, sempat tidak baik dengan Papua ya. Dan kemana-mana tetap di Ada-Ada Aja. Air Kejujuran masih berlanjut di sini. Aku apa, aduh, cuma selingkuhan kamu. Aku apa, aku cuma pacar gelapmu. Aku apa, aku cuma selingkuhan kamu. Cita Citata, penyanyi cantik dengan segudang prestasi. Setelah sempat menyuguhkan penampilan terbaik di Korea, membuat Cita Citata semakin digemari oleh penikmat musik dangdut tanah air. Namun, di balik kesuksesannya saat ini terdapat pula pemberitaan miring yang melanda dirinya. Salah satunya adalah mengenai permasalahan dengan suku Papua. Cita sempat meminta maaf di gedung DPR terkait statementnya tersebut. Namun hal itu tidak membuat kasus ini berakhir begitu saja. Sampai akhirnya kasus ini dianggap telah selesai. Karena Cita telah mendapatkan permintaan maaf dari para kepala suku yang ada di Papua. Semoga saja kasus seperti ini tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran berharga untuk Cita Citata. Ya, masih bersama dengan Cita Citata di Air Kejujuran. Memang kasus ini tidak membuat, tidak hanya Cita Citata saja yang terhenyak dan menahan nafas, kita pun yang melihatnya ikut, aduh kenapa harus seperti itu ya, kenapa harus terjadi ya, dan kita juga deg-degan menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Tapi sudah selesai ya katanya? Kasus ini sebenarnya udah bergulir cukup lama ya, dari Februari sampai sekarang. Kalau bisa dibilang selesai ya secara secara individu Cita dengan kepala suku LSM dari sini, dari Papua, perwakilan Jakarta pastinya itu memang sudah selesai kemarin. Sudah ada pertemuan? Sudah ada pertemuan, alhamdulillah, karena sebelumnya memang banyak nggak selesai itu karena memang Cita susah untuk bertemu. Jadi sebenarnya walaupun memang secara teknis Cita memang tidak mendetailkan ada orang yang sampai menyalahgunakan videonya. Itu dipotong gimana sih? Itu dipotong saat Cita bicara, terus dipotong ada lanjutannya sebenarnya. Sebetulnya ada lanjutannya, tapi itu yang tidak disebarkan. Tapi ya udahlah, sebenarnya semuanya udah terjadi. Yang penting sekarang Cita udah minta maaf dan alhamdulillah sekarang udah diterima juga permintaan maafnya. Terus Cita juga udah istilahnya pihak dari Papua juga udah welcome sama Cita dan sudah dibantu juga. Kamu sampai datang ke Papua kah atau dengan perwakilan yang ada di Jakarta? Sebenarnya pengen banget datang ke sana karena memang sebenarnya karena Cita kan perempuan ya, banyak ketakutan gitu loh. Jadi aduh takut gimana gitu karena juga sebenarnya hal seperti ini benar-benar masalah besar. Tapi untungnya memang banyak banget orang yang bantu Cita kayak dari perwakilan DPR RI, perwakilan dari Papua juga bantu Cita sampai akhirnya kita bisa ketemu dengan pihak LSM-nya. Dan sebenarnya kasusnya masih bergulir di kepolisian. Sampai sekarang? Nah, karena memang yang melaporkan itu bukan dari LSM-nya. Sebetulnya ternyata. Jadi yang melaporkan ada perorangan? Iya, perorangan dari Papua. Gitu. Oh gitu, jadi akhirnya jadi besar. Betul. Padahal tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakiti perasaan saudara kita di sana. Pastinya karena pada saat itu Cita juga sampai posting di Instagram karena memang benar-benar bangga banget kan. Emang unik sekali. Unik sekali gitu betul. loh. Dan memang Cita juga sebenarnya kalau bisa dibilang Cita itu dari Kalimantan juga dan itu memang hampir sama. Kalimantan pun hampir sama gitu kan gitu. Jadi bangga banget tapi ya memang ya udahlah semuanya udah terjadi. Iya. Kadang omongan itu ya orang bisa, apalagi dalam bentuk rekaman bisa dipotong-potong ya. Iya betul. Oke. Itu menguras tenaga iya. Secara fisik iya. Secara pikiran iya. Katanya sampai menguras isi kantong kamu juga. Sampai kalau salah diluruskan ya. Katanya sampai habis 1 miliar rupiah apa sih? Sebenarnya nggak sampai, cuma memang waktu itu ada hukum adat katanya sampai 1 miliar dulu segala macam. Cuma masa sih Cita pikir kita nggak bisa diluruskan secara kekeluargaan. Karena memang dari awal juga niatan Cita sampai akhirnya Cita datang ke DPR, Cita nemuin semua yang bersangkutan, sampai akhirnya
selesailah ketemu kemarin gitu loh. Jadi jangan sampai kayak gitu, dan memang banyak orang oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan situasi seperti ini. Memancing di air keruh. Betul. Dan ini masih bergulir ke kepolisian prosesnya? Masih menunggu prosesnya seperti apa. Ujungnya akan seperti apa nggak tahu? Belum tahu, tapi alhamdulillah kita kan udah dapat dukungan juga dari LSM Papua. Oh gitu, oke. Melihat beberapa kejadian ini, khususnya kejadian dengan Papua, pelajaran apa yang bisa Cita ambil? Banyak sebenarnya, ya intinya lebih hati-hati aja gitu. Lebih hati-hati aja intinya kayak gitu. Aduh, mau disampaikan ke teman-teman saudara kita Papua? Ya untuk teman-teman saudara yang di Papua, sebenarnya Cita memang jauh di lubuk hati Cita nggak ada bermaksud seperti itu. Tapi ya sudah, Cita sudah minta maaf, dan mudah-mudahan semua ada rasa kasih sayang, bisa saling memaafkan. Ya. Neng, hati-hati ya. Ya hati orang-orang juga jangan iseng lah. Kadang-kadang orang iseng ngelihat kesuksesan orang, diginiin gitu ya. Dikorek ya, korek gitu. Dan mudah-mudahan selesai. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Hei. Apa sih? Kok sampai basah-basah gitu? Aduh, kucing ala Ebi, au, kucing ala Ebi, au, kucing ala Ebi, au, kucing ala Ebi, Ebi kenapa? Sampai basah gini, kenapa sih celana? Tante Indri! Ini kenapa Gak mau. Ini kenapa? Aku marah Om sama Ebi. Kenapa sih? Masa dia main toilet di layangan? Main layangan di toilet. Om, Ebi keterlaluan Om. Ebi. Cita bantu Ebi sini. Ebi sini. Cita tolongin Cita, Mang ini. Tante Cita. Tante Cita. Ebi. Ayo, Om duduk. Irfan. Duduk. Om Irfan. Ntar dulu, jadi itu Om Irfan sini dulu. Om Irfan harus marahin Ebi. Kenapa Kemarin alasannya? kan kita baca diarinya Tante Ayu. Iya. Tante Indri baca. Iya. Hari ini Ebi baca diarinya Tante Ayu. Kacau. Itu Jadi- si gondrong itu ketahuan. Ebi sekarang lagi baca diarinya Tante Ayu. Iya. Lihat Ebi, lihat. Ya Om. Kok malah bareng? Duduk Bu. Duduk Bu. Kalau mau Cita, ikutan. mau baca nggak diarinya Tante Ayu? Coba baca Ebi. Dear Diary, aku kok bingung ya, banyak yang godain aku. Wah. So cantik banget nih Ayu. Kenapa giliran pas aku mau move on, ada aja yang bikin galau. Yang botak sih udah lupa, tapi yang gondrong bikin gregetan. Tapi kok sekarang ini si mantan VJ itu lebih bikin berdebar-debar ya? VJ. VJ. VJ itu apa sih Om? Video joki. VJ 3 in 1. Di joki. Duh, aku harus gimana, bingung. Tapi seneng aja kalau dia yang godain aku. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi curhatnya. Dah, Diari. Jadi Oh, tahu VJ nggak sih? gondrong dan dia mantan VJ. Enggak, Daniel. bukan. Salah Jadi, Sean. dia itu udah Salah sama Sean yang mah gondrong perempuan. itu udah, sama yang gondrong itu udah. Sekarang dia sama si VJ itu Beda udah. lagi. Beda lagi. Udah deh ini mah Ini aku simpan. umpetin di dapur lagi. Biar Ayu nanti nulis lagi. Begitulah. Apa karena ada orang ketiga atau karena ada Asik. masalah Enggak orang perbedaan? ketiga. Enggak Bukannya malah kalau pacaran enak dapat FTV-nya banyak. Enggak juga Ini sih. produser FTV ya? Katanya begitu. Iya. Apa kekurangan coba hidungnya aja gede. Hey! Ya maksudnya matanya sipit, bagus jadi bibirnya merah, Fisiknya. apa fisiknya Mukanya bersih, bagus. bersih. Produser bisa Benar. dapat FTV banyak, judul Emang banyak. tujuannya itu dia enggak Ya kali Bu. kali, Ya kan aku lumayan. sibuk kerja tiap hari, jadi nggak mungkin FTV-an. Oh. Yang lebih pentingnya sih sibuk kerja aja, sama-sama sibuk. Jadi Akhirnya susah. nggak ketemu. Susah Berapa lama ngedapetin pacaran? waktu ya? Nggak pacaran? Pacarannya berapa lama? Ya gitulah. Singkat ya, 2 scene ya? Singkat, 2 scene. Oke. Ya, Dua dua scene. scene. Ya Allah. Oke, next. Foto kedua. Ayahku dulu pengusaha sepatu. Setelah sudah tak melanjutkan usahanya, beliau masih sering buatkan aku sepatu.
Ini sepatu terakhir yang ayah buatkan 6 bulan lalu, sedangkan sakitnya sudah hampir 1 tahun. Di tengah kesakitan yang ia rasakan, ia masih ingin membahagiakan aku. Sepatu ini belum sampai ke tangan aku dan belum sampai ke tahap finishing. Ayah sudah terbaring lemas, kondisinya semakin parah, dan aku baru tahu setelah ia sudah tiada. Ayah, aku sayang ayah, aku rindu ayah. Ayah udah di surga sekarang, hanya doa yang tak akan pernah padam yang akan aku hantarkan hanya untuk ayah. So sweet banget ayah. Jadi ini belum sempat dikasih, belum sempat jadi, dan Cita taunya setelah papa ayah udah nggak ada. Iya, jadi 1 tahun sebelum ayah sakit, ayah pernah bilang kalau ayah mau bikinin kamu sepatu ya. Tapi aku juga nggak tahu kalau ayah tuh mau langsung bikinin gitu. Aku pikir Kirain cuma ngomong. kirain gitu cuma ya. ngomong aja. Taunya pas begitu ayah meninggal, kakakku tiba-tiba kirim foto ini, terus dia bilang ini ukuran kamu. Ya Allah. Berarti begitu bangganya ya ayah ya Mau simpan ya itu ya, simpan ya. Aku simpan. Aduh. Ya sekarang ayah Kasih, udah ya. tenang di sana ya. Kasih sayang itu memang tidak bisa dilihat dengan panca indera, tapi dengan rasa. Yes. Tapi salah satu bentuk kasih sayang bisa dipegang, disentuh dan dilihat, dirasakan Seneng ada banget pasti. sepatu Sepatu ini. hasil bikinan ayah Dan ini itu ya. kenang-kenangan terakhir ayah. Banget kenangan Dan terindah. sudah banyak sekali sepatu yang ayah bikinin untuk Cita. Ada banyak. Ya. Dan Ada selalu banyak. Cita pakai. Selalu pakai. Hebat. Sok atuh hapus lagi air matanya nih Cita. Maaf ya Cita ya. Aduh, karunya naik turun Curi, emosinya. Doi, curi, Doi. Kita ke foto berikutnya ya. Kita lihat Next. ini dia. Ini dia. Cita kenapa nangis? Gak nangis. Kejar dong, kan orang pulang kejar. Lo mau bawa sayang lagi sama Ayu, gue. Ayu. Udah telat, udah nggak jadi main, nggak jadi main. Kan gue benerin sepatu dulu. Ih mau pergi terus balik lagi. Mau dibahas nggak yuk? Bas, Ya udah. kan Mau di- penasaran. Oke, Mau Cita, tanya- mau kalau ditanya melihat nggak? foto ini apa yang ada di Pikiran Cita? Pikiran Cita. Wonder Woman. Wonder Woman. Pasti lu bayar ke Cita ya biar Cita ngomong gitu. Kok lu tahu? Di belakang ya. Kenapa Wonder Lu Woman? nggak tahu tadi dia gue kasih kapok sama kebal. Tambahin dong di belakang. Kenapa sebut Wonder Woman? Dia tuh kuat banget, kayu tuh kuat banget. Aku juga sama janda. Aku juga pernah ditinggal sama suami. Tapi alhamdulillah aku belum punya anak. Dan memang aku juga merasakan kalau memang aku punya anak, aku nggak akan sekuat kayu. Jadilah contoh perempuan hebat, perempuan yang tangguh. Kita teman satu kerjanya aja nggak pernah tahu apa yang sedang dia rasakan setiap harinya. Iya. Pada saat waktu itu dibahas ada trio Cecepi ke sini, kita baru tahu ternyata selama beberapa waktu belakangan ini hatinya begitu terpuruk. Tapi kalau depan TV, jreng. Dengar-dengar pernah tersiar gosip katanya Cita-Citata menjadi salah satu perebut pacar Ayu yang berasal dari India itu. Apakah Benarkah? benar? Jangan kemana-mana, tapi ada aja. Apa aja ada? Aku meriang merindukan kasih sayang. Aku meriang, aku butuh perhatian. Aku meriang, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini kau menduakan aku. Jangan langsung masuk. Tapi bener loh dalam 1 tahun Cita tuh ngeluarin single. Semuanya tuh Semua booming. lagunya booming gitu, karena emang enak-enak. Sama, Contohnya, sama. saya juga suka bawain kan di Iya, sini iya, ya, iya, salah iya. satu lagunya. Yang mana? Perawan atau Janda. Nah itu lagu Cita juga ya? Keren. Ronto Janda, sakitnya tuh di Sakit di sini, sini. aku mah apa Atuh. atuh. Terus yang tadi, Apalagi, Wak? Goyang Dumang. Goyang Dumang. Goyang Dumang. Terus apa lagi tadi yang iklan? Eh, Beak. Ude, beak, kata beak, ude, habis ude. ude. Tapi ngomong-ngomong kan salah satu kesuksesan Cita juga gara-gara ada sebuah sinetron yang melipsingkan lagu Cita si Iya. Audi Marisa ya. Iya, Audi Itu juga Marisa. salah satu yang yang berjasa juga ya. berperan banget. Jadi dari awal memang Cita dari soundtrack. Jadi soundtrack untuk sinetron, terus habis itu Cita terjun langsung sinetron bareng. Iya, benar. Nah terciptalah lagu Goyang Dumang itu dari Audi Marisa sendiri. Iya. Oh, terus Jadi
Di lip syncin sama si Audi. Si Audi mah kan suaranya Sama si emang Ica Iya. kan seneng banget tuh lip sync Iya. wah dia seru banget kalau lip sync gitu. Jadi terus. Iya, dari sinetron itu ada kata-kata goyang dumang. Goyang Iya, dumang tuh duyung mangap. Jadi Jadi kalau yang sama dia tuh kayak emang suka mangap-mangap. Jadi udah jadi ciri khas dia. Akhirnya aku kasih lagu Jadi lah. lagunya itu. Jadi itu si Ica, si Audi Marisa itu salah satu yang punya andil juga dalam Punya sisian andil ini ya. juga pastinya. Luar biasa seneng deh. Sebenarnya ini jadi penyanyi kayak gini salah satu cita-cita kamu atau bukan sih? Sebenarnya Keinginan nggak maksudnya. kepikiran sih ya sebenarnya. Jadi dari awal memang pengennya kerja aja gitu. Tapi memang ya alhamdulillah udah rezekinya. Udah jalannya ya. Tapi gosip katanya kamu ngerebut Sahir bener gak sih? Gak, bukan cita-cita ta. Iya ya. Bukan. Tapi sempat ngomong dia Nia, sebutin gitu kan. Nia, sekalian Ayu klarifikasi di sini ya gitu. Ayu juga kasihan maksudnya ngeliat Cita di TV klarifikasi gitu jadi dibawa-bawa. Padahal Cita waktu itu sempat cuma sekali kerja bareng Iya, kamu kerja ya bareng. gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma karena mungkin kita jarang ketemu kayak gini, jarang komunikasi, orang jadi mendeskripsikan kalau kita nih ada apa-apa. Kalau kita nih perang dingin. Oh, kayak kalau misalnya kita nih apa? ada Cita, ya kan, ada ini Ayu, kan kompor ada nih. Ayu nggak ada Cita gitu. Orang kan jadi mikirnya aneh-aneh. Padahal kita berdua baik-baik aja nggak ada masalah apa-apa gitu. Ditambah lagi berita katanya Cita masuk orang ketiga. Padahal nggak sama sekali. Sudah maaf-maafan? Apa yang perlu dimaafin? Hah? Ya kali Hakim. ya dimaafkan sudah saling diperkeruh sama orang-orang gitu. Maafin ya gitu. Enggak juga sih ya, karena kita merasa ya Jangan ketawa yang di belakang. Gilang ketawa kenceng banget. Karena kalau aku sih merasanya gimana ya? Udahlah itu mah orang mau berpikir apa terserah. Yang penting kan aku dengan Kak Ayu juga baik-baik aja. Sampai sempat diserang di di Instagram. Iya, diserang di Instagram juga. Biasanya kalau yang nyerang-nyerang gitu bukan fans I Think Lisius yang benar-benar I Think Lisius. Biasanya kalau saya selalu bilang ke fans Ayu mah baik-baik. saya bilang jangan pernah ngebully siapapun. Gitu. Nggak boleh yang namanya ngejelek-jelekin siapapun, artisnya atau apapun nggak boleh. Jadi kalau yang kayak gitu kayaknya bukan. Jadi saya di sini mau klarifikasi sekali lagi, Ayu sama Cita-Cita nih sebenarnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Saling support satu sama lain. Iyalah pasti, karena aku juga bangga banget ketika aku disanding-sandingin harus dengan Kak Ayu. Karena kan juga Kak Ayu udah duluan gitu jauh, aku ngikutin. Gagalnya jangan diikutin ya, Neng. Karirnya aja diikutin, gagalnya jangan. Drop. Ayu kan sekarang udah bisnis tuh, ada apa yuk? Keripik. Keripik. Kebal, keripik balado, Sama- kapok, makaroni Depok, Nah. Ayu Ting Ting. Kan Cita-Cita kalau post Cita di bisnis Instagram. apa? Katanya Cita juga bisnis juga ya? Ya insya Allah. Cireng ya? Enggak, Enggak, bukan kalau Cireng mah itu Hesti. Iya, Ini mah katanya rencananya pengen buka usaha karaoke. dipromoin orang. Rencananya pengen itu juga buka kos-kosan, bener ya? Udah buka kos-kosan. Udah direalisasikan nih alhamdulillah. kos-kosan? Udah. Di mana? Di Tasik. Di Tasik? Arisnya Kampungnya menuju Mama. Ragan tak kos-kosan. Udah berapa pintu, Cita? Alhamdulillah udah 12. Alhamdulillah. Tapi beli loba. ngekos-kosin orang, ngontrak-ngontrakin ke orang. Ari Cita di sini masih ngontrak juga gimana? Ibu kosku ternyata pengontrak. Kalau Cita lebih prioritasin Mama. Mama alhamdulillah so sweet. udah ada rumah. Ya beneran Bu, beneran. Iya bener. So sweet banget. Peres apa enggak nih? Cita Enggak. soalnya dia suka orangnya suka peres. Urusan itu nggak pernah Emang. peres. Nah, terus, Anak yang berbakti itu orang tua dulu. Kosannya tuh sebenarnya ada rumahnya juga. Jadi bukan cuma kosan aja, jadi rumah buat tinggal sama kakak. Oh, gitu. Kakak aku tuh single parent juga. Terus juga daripada dia kemana-mana, mendingan aku suruh dia jaga Jaga kosan, kosnya. terus tinggal di sana. Jadi Gitu. biar Kalau aku mamah mah- dulu rumahnya. Aku mah kan tinggalnya di pesawat, di jalan. Jadi kalau Iya, aku dia udah mah- nggak peduli, yang penting keluarga aku hidup enak aja. Wow. Tapi cita-cita ke depan pengen punya rumah karaoke juga betul? Iya, amin, amin, amin. Pengen kenapa? Insya Allah. Kenapa pengen milih bisnis karaoke? Kan kita sering banget ya keluar-luar kota gitu kan, kayak masuk ke kabupaten-kabupaten seperti itu. Kalau yang nonton tuh sampai ribuan dan mereka tuh senang banget sama nyanyi. Iya, Dan mereka iya, tuh iya. butuh hiburan, itu sih yang lebih. Salah satunya rumah karaoke ya? Iya, kayak gitu. Dulu ada yang ngomong Cita tuh pernah kerja di rumah karaoke juga ya? Iya sebenarnya apa ya, pengalaman hidup satu, dan memang kalau Cita lihat sih sebenarnya kalau orang cuma melihat dari covernya aja ya, padahal orang nggak tahu dalamnya tuh seperti apa. Iya, iya. Jangan nilai orang dari sebuah profesi.